Mimma sanging perkara Zukiru kang padha den elingna sapa alladzina qalu inna nasara. Mimma sanging perkara zukiru kang padha den elingna sapa alladzina qalu inna nasara bihian. Fil Injil ing dalam kitab Injil. Bayane ma zukiru bihi minal imani sanging iman. Wa ghairihi lan sa'liyane iman. Wana qadu lan padha ngrusak sapa alladzina qalu inna nasara. Wana qadu lan padha ngrusak sapa alladzina qalu inna nasara al-mithaqa ing perjanjian. Fa aghrayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah. Fa aghrayna mongko numibakno ingsun. To menciptakan sapa ingsun. Auqa'na tegese numibakna sapa ingsun. Auqa'na tegese numibakna sapa ingsun. Bainahum ing dalam antarane alladzina qalu inna nasara. Ingsun numibakna al-adawata ing permusuhan. Al-adawata ing permusuhan. Wal baghdha alan kebencian. Wal baghdha alan kebencian. Pak aghrena moko numibakna ingsun ae kok nate kese numibakna ingsun benagum ing dalem antarane wong akeh. Niku wong-wong Nasrani. Tak numibakna al-adawata ing permusuhan. Wal baghdha alan kebencian. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Antara orang Nasrani saat ciptakan kebencian ila yaumil kiamah. Ditafarruqihim kelawan sebab. Ditafarruqihim kelawan sebab beda-bedane wong-wong Nasrani. Ditafarruqihim sebab beda-bedane wong-wong Nasrani. Waqtilafi ahwa'ihi lan bedane pira-pira keinginane utawa nafsune utawa kesenengane selerane wong-wong Nasrani. Waqtilafi ahwa'ihi lan bedane pira-pira selerane utawa kesenengane wong-wong Nasrani. Karena mereka saat ciptakan permusuhan fakullu firqatin mongko utawi sekabehane firqah. Utawi setiap kelompok, setiap firqah itu tukar biru. Iku ngafirno sapa kulo firqah. Fakulu firqatin mongko uti saben-saben firqah. Iku tukar biru, iku ngafirno sapa firqah. Al-ukhra ing liya. Fakulu firqatin mongko uti saben-saben firqah itu tukar biru, iku ngafirno temen fonis kafir. Sapa kulo firqah al-ukhra ing sing kontrol terang. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu hazzam mimma dzikiru. Orang-orang Nasrani pun lewat kitab Injil dibaiat kalian Allah juga ini janji kedaiman kalian Nabi Muhammad. Karena mereka ada iman fa aghrayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah. Iki dawuh Allah. Antar orang Nasrani piyambak teng internal mereka ing kelompoknya sendiri itu terjadi al-adawa wal baghdha. Saling permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah. Teng mriki kebencian diartikan fakul firqatin tukafirul ukhra. Setiap kelompok dari mereka juga mengkafirkan yang lain. Efek dari tidak cocok, saling monis bahwa kelompok yang lain itu apa? Kafir. Ini kalau tak berita, ini dawuh Allah. Jadi nak cara Allah, tiang Nasrani piyambak. Ini dawuh Allah teng Quran, tiang Nasrani piyambak antar mereka terjadi firqah, kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan. Mungkin teng Indonesia kita lihat wonten Kristen, wonten Protestan, wonten Kristen Katolik, wonten Kristen Protestan. Mereka itu punya perbedaan yang ekstrim. Dan dari ciri khas masing-masing itu kelompok itu saling mengkafirkan, saling memvonis bahwa itu benar-benar salah.
Wonten Kristen sing afiliasine teng Roma, wonten sing Kristen gereja Anglikan macam-macam. Jadi dalam kelompok Nasrani piyambak itu tidak sepakat pada satu akidah. Ini itu wonten sejarah Isa itu apa betul Ainullah. Ya, ada yang mengatakan Isa itu sekedar fisik yang didiami Allah. Jadi Isa itu fisik manusia tapi ada Ruhul Kudus. Ada yang mengatakan Isa itu Ibnu Allah, memang anak Allah. Ada yang mengatakan Isa itu salisus salasa, trinitas, jadi unsur ketiga dari yang tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, terus nama salisus salasa. Dan setiap kelompok itu juga saling mengkafirkan, saling tidak menerima, baik secara akidah maupun secara politik. Kalau tak cerita, itu fakta. Memang di kacamata umat Islam, karena umat Islam dengan kondisi sekarang, kesannya itu Kristen itu sepakat satu, dan itu dipimpin teng Roma. Tapi hakikat mereka sebenarnya tidak pernah satu, baik dari segi akidah maupun apa politik. Sampai nanti tentang peristiwa tentang Palestina, peristiwa tentang belahan dunia itu antar orang Kristen yang baru macam-macam firqah dan saling mengkafirkan. Di rumah nol. Masalah ini menyangkut akidah. Karena mereka saling mengkafirkan antaranya Protestan kalian Katolik, antara Kristen Romawi kalian Anglikan macam-macam. Itu apa ya betul itu ya terlantas yang dimaksud umatun nabi. Ya, jadi nak tenggalangan NU ini rak terkenal hadis tatap tarik umati salasan wasab inan apa firqah. Umat itu apa pecah 70 telu golongan. Sing 72 sesat binar, sing sitok napa selamat. Terus Bapak tanya, yang satu selamat itu siapa? Nabi menjawab, sing selamat itu ahli sunnah. Itu orang-orang yang mengikuti sunnah. Terus mendikani sahabat tanya, alamatnya gimana ya Rasulullah? Nabi dawuh, ma'ana alihiyya mawa'atabi, yaitu orang-orang yang berpegangan apa yang jadi perilaku saya, jadi tindak tanduk saya, dan para sahabat. Terus tatap tarik umat, dawuh Nabi itu umatku pecah. Ini umatku siapa ya? Yang berkembang di kalangan paham-paham NU, rata-rata dia itu ikut pendapat umat di situ itu umatul ijabah. Ya umat yang sudah Islam sendiri itu pecah menjadi 72 golongan. Ya efeknya luar biasa karena ditafsiri itu umatul ijabah, umat yang sudah Islam. Hingga perpecahan 72 itu dianggap perpecahan yang terjadi di internal apa? Umat apa? Islam. Efek dari paham ini luar biasa dahsyat, luar biasa melahirkan vonis-vonis ekstrim. Yaitu karena Nabi hanya menyatakan yang selamat itu satu. Berarti sing 72 mboten apa? Islam. Suci semacam-macam dari NU, dari Muhammadiyah, dari Wahabi ngene apa? Wahabi, dari Syiah ngene apa? Syiah, dari Mu'tazilah. Anu piyambak ana organisasi, ana kultural. Ana sing seneng mondok, ana sing seneng nang kampus, semacam-macam. Kabeh nyangka selamat. Kalau fiskin bimaladhin napa? Parikun. Ciri utama sebuah kelompok atau komunitas adalah merasa benar sendiri. Kalau fiskin bimaladhin napa? Parikun. Kalau itu artinya umat ijabah, itu resikonya harus kita pahami bahwa perpecahan itu terjadi pada umat ijabah. Tapi nak dulu ayat niki, umat itu ada ulama mengatakan di situ adalah umatud dakwah. Jadi berarti tatah tarik umati, umat yang menangi saya dakwah. Jadi umat edisi nabinya saya. Jadi cara bahasa Indonesia ini umat yang edisi nabinya wis aku. Mendingan yang umat yang edisi nabinya wis aku. Itu apa pecah jadi 72 golongan. Kalau begitu udah harus Islam. Sakit Nasrani, sakit Yahudi, sakit Buddha, Hindu, dan macam-macam. Berarti ini jenis umatut dakwah. Kalau kalian ini menurut asing, berarti nanti ini kitab-kitab akidah, wonten istilah umatut dakwah, wonten istilah umatul ijabah. Tentu rapi betul. Ngaji yang dulu-dulu payah tenan.
Jadi ambil ana istilah umat teng Quran atau hadis, mesti ulama itu. Maksudnya umat itu sapa? Umat itu mesti umat sing wis Islam, itu jenenge umatul ijazah. Apa umatul dakwah itu umat sapa wae sing menangi didakwahi Nabi. Artinya sing wis dinabeni Nabi Muhammad. Nggih. Nah, ayat Quran setiap nyebutnya umat itu mesti kemungkinan itu. Apa itu umat dakwah? Yaitu umat siapa saja yang dinabeni Nabi Muhammad. Cek sing balela, cek sing iman. Apa umat yang sudah? Ketika Nabi dawuh sataf tariku umati salasan wasabina napa? Firqah. Sama sering bilang dulu. Umat itu ape pecah 72 napa? Golongan. Sing 72 sesat, sing sitok selamat. Mulai dhisik anggere jenenge ulama itu tukang tafsir. Tukang tafsir terus ngerasa bener dhewe. Oleh nerangno serius, itu kok sakral, itu klirune ulama riyen ngono. Barang juga kok nerangno serius. Akhirnya dianggap sakral. Efeknya sakral, wong ngerasa bener dhewe-dhewe ta itu dhewe. Efeknya wong ndekne dhewe juga kok oleh nyampekno dalam suasana sakral. Ono garani itu maksudnya ahli sunnah. Ahli sunnah pirane UNU Indonesia ya NU. Lah NU sing piye? Sing organisasi apa sing kultural ya ora jelas. Tapi intinya fakta itu menunjukkan. Ini tentang pengalaman. Jalan Islam yang itu ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada macam-macamnya Wahabi ada. Dan ciri utama firqah itu mesti saling mengkafirkan dalam pilihan-pilihan ekstrim. Dan itu sering diwujudkan dalam politik ketika nyata-nyata sebagian mereka mimpin. Contoh yang muda itu Wahabi. Wahabi itu darani tawasul syirik. Jadi ekstrim. Jadi misalnya kayak Romanto Kaji, tawasul sama komen Nabi merasa ibadah tenang, merasa takorup. Orang Wahabi syirik tenang, anak ekstrim. Sitok merasa takorup tenanan, sitok menghukumi syirik tenang. Mustafa ziarah ning Mbah Masari Wali Songo. Cara Mustafa takorup ilawu. Cara Wahabi syirik. Memang ekstrim lho. Sitok darani takorup, sitok darani apa? Syirik. Itu jadi ciri utama pertentangan itu fakul firqatin lukafirul pro. Tiap kelompok yang bertentangan itu salah satunya mesti mengkafirkan yang lain. Sama ngaji kitab-kitab Wahabi betapa banyaknya bentuk syirik. Kuburan syirik, tawasul untuk Nabi apa? Syirik, wabah syirik, untuk wasilah-wasilah ini syirik. NU walian, tambah wasilah tambah takorup. Sampai dulu nak gak ambil wasilan gak mantep. Dulu ning omah mbek pengiran dhewean ora mantep, malah nang ngarep itu burak. Jadi alasannya dari kita itu rawong bersih, jadi nak dulu tawasul. Ora lucu, apa-apa ngrungokno sing bersih kok. Ajane ini pancen repot, nak pun pertentangan wonten kumpul repot. Begitu juga menyangkut Syiah. Syiah itu punya hadis jenenge Al-Kafi fi Ahadits Al-Rasul. Jadi di luar Bukhari Muslim itu Syiah itu punya pegangan hadis yang diyakini juga original dari Kanjeng Nabi. Dan di situ banyak klaim-klaim betapa yang selain Syiah itu sangat salah, sekedar salah, sangat salah. Akibatnya apa? Orang Syiah itu tidak bisa terima Islamnya kita tidak bisa. Sama seperti kita juga tidak bisa terima Islamnya Syiah. Karena Syiah kayak itu hulatun fil ali, kayak gitu berlebihan dalam memuji Sayyidina. Ahli sunnah kayak begitu memposisikan Ali proporsional, jadi itu terima sahabat. Nanti saat itu jadi pertentangan. Tepaan Syiah di otoritas politik. Jadi firqah yang gede namun kali. Wahabi di Syiah. Kebenaran di otoritas politik. Syiah di otoritas politik di wilayah Iran di Syria. Wahabi di wilayah Arab. Ahli sunnah spesial. Orang pemerintah yang ngaku Sunni tepaan yang ngaku Sunni itu Saddam Hussein. Menamakan diri pemerintahan Sunni tepaan wongnya biadab, otoriter semacam-macam. Menamakan diri ini Sunni tapi tepaan cara memimpin aspirasi. Wahabi yang mengklaim paling murni dalam akidah ekstrim ini terutama tentang tawasul.
Sama takok sing kaji-kaji, sama ndonga suwe-suwe ning pinggire sare Nabi ditutuki tenan, itu karo hati itu sirik. Ruh kon niru. Jadi ekstrim. Niki ciri utama pertentangan. Ya fakul lufir koten tu kafirul. Sampeyan tawasul ning kuburan cara khas NU merasa ibadah tenan. Khase wong model wae dihukum sirik tenan. Langit lek bumi lho. Jadi kalau nanti kita tokoh-tokoh, kita darani nabi, wali, kita darani kafir, setan. Itu ciri utama pertama. Lah anak ngono saat ini ngeten balik wali tahu. Kalau gitu sahabat tariku umat itu artinya umatul dakwah apa umatul ijabah? Nak kula pribadi dia senang ditafsirin itu umatul dakwah. Jadi lebih apa ya? Nabi itu kesannya kan kayak nabi di umat kan juga Islam. Islam itu piro-piro itu jadi ini pulau-pulau ini pun memang fakta sosial menunjukkan setelah Islam itu memang macam-macam mulai Islam NU Muhammadiyah sampai sing aliran Masih sampai aliran sholat diterjemah sampai setelah Islam itu memang menunjukkan beribu-ribu apa alif kalau nanti survei yang terdaftar di depan itu untuk Islam saja itu aliran itu hampir 25.000. Ini biasanya mbok ora iso mun pinten, sing ketok mripat sing ana pelangi mun pinten. NU Muhammadiyah LDI Jamaah Tabligh sampai sing mbok ora sing ketok mripat mun pinten. Nggih bener. Iki sing ketok napa? Mripat. Sing ora ketok mripat. Sing duwe dosa sing gunung-gunung sing ngalah-alah. Wong tambah loro wah dadi wujud terus salat asal eling pangeran terus Islam bakal Jogo macam-macam itu kan jumlahnya mun ribuan. Sebab itu kula balik. Nabi hanya menyebut 72. Ini balik kan sistem bahasa itu. Ini itu ciri utama Quran itu pakai bahasa. Resikonya bahasa itu mesti pakai majas, pakai kinayah, kadang pakai pokoknya majas itu tidak mesti yang semestinya. Ini apa? Majas. Lah nak ngono 70 faktanya itu kan lebih dari 70. Kok Nabi nyebut 70 berarti itu nama atau kinayah. Ini 70 itu kinayatun anil takfir. Ya mesti sampean tak perkenalkan bahasa Quran itu nak darani adat paling akeh itu pokoknya 7. Jadi cara Arab, cara bahasa Quran itu diakui angka terbanyak napa? 7. Mulane Allah nak ngendikan ya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah gawe langit 7. Ya. Ketika wong munafik ora gelem tobat istilah pengiran mbok jalukno sepura pek 70 lae ra tak sepura. Terus ganjaran sing apik iku ngendikane Kanjeng Nabi falahu asr amsalihah ila sab'iniati bikin. Ditikel-tikel nganti 70. Jadi ciri utama Quran itu ngakui 7 itu kinayatun anil kasr. Mboten ainiyah, mboten secara faktual niku bener-bener napa? 7. Mungkin sampean roh bahasa Cina. Bukti paling gampang itu. Ketika Allah ngendikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Wong sing sedekah ikhlas fi sabilillah itu koyok biji-bijian sing nukala 7 tangkai. Apa ana jaminan nak setiap pagi itu 7 napa? Tangkai. Kadang ya 4, kadang ya 5, kadang ya 3. Tapi sudah dibaca Quran pokoke 7 kinayatan anil kasrah. Dan sampean satu-satu ora dulu. Macam 7 terus 7 ngaten niku. Mboten. Ini kula nyontokno banyak ya tadi. Saya akan menggambarkan beberapa ayat ini tadi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Kan enggak ada jaminan bener-bener napa? 7 tangkai. Iso wae 5, iso wae 6, iso wae apa? Orang munafik juga istilah Kanjeng Nabi, mat, wong munafik ku ora tak sepuro. Senajan to mbok jalukno sepuro ping 70. Itu tidak ainu 70. Itu pokoknya mbok jalukno sepuro bolak-balik Allah tetap ora nyepuro yang munafik. Ono istilah pangeran istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfiru Allahu lahum. Mbok jalukno sepuro cek ora mat wong munafik tetep ora tak sepuro. Terusane piye? Intastaghfir lahum sab'ina marrah. Terus ane suri intas tafsir lahum sab'ina napa? Andekan mbok jalukno sepura ping 70 lah, tetep ora tak sepura. Nganggone pinten 70.
Lah nak ngono karena Nabi ku dhewe nganggo istilah itu berkepala 7 dek itu pecahan dek itu puluhan dek itu ratusan itu ndak ada jaminan ainul adad. Dia niku bener-bener jumlahnya napa? Itu. Lah nak ngono ketika Nabi dawuh sataf tariku ummati salasan wasab inan iki kasus tidak harus 72. Pokoknya Nabi muni akeh ono ae. Cuma istilah wong Arab nak muni akeh napa? Paham? Mulanya ketika pakar-pakar astronomi bingung ternyata planet lebih dari 7. Ini Quran ini rak salah. Jadi sama nyatanya planet pirang-pirang. Itu memang pengembalian bahasa kalau istilah 7 dalam Quran itu tidak ada garansi, tidak ada jaminan. Artinya adatnya itu benar 7. Yang mana ini ngapal-ngapal Quran itu saged mungkin banding-banding no ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sarat. Allahu ladzi khalaqa sab'ana wa samawat. Intas tasirillahum sab'ina wa mar. Jadi islah 7. Paham ya? Sebab itu kalau ada istilah 7 dalam bahasa Arab, niku mboten jaminan ainu pitu. Cek pitu, cek 70, cek 7. Paham ya? Dan itu balik teng gawe Nabi. Kalau begitu ketika Nabi dawuh umatku ku ape pecah dadi 72 golongan berarti orang mesti jumlahnya 72 persis mbok. Karena fakta menunjukkan firqa itu ribuan, tidak sekedar 72 ribuan. Dan yang selamat tunggal itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kemudian ketika Nabi dawuh ahli sunnah ini ada subjektivitas. Wong kaya Rukin yang ngerasa ahli sunnah, dari Wahabi yang ngerasa apa? Ahli sunnah, dari Syiah Muhammadiyah yang ngerasa apa? Ahli sunnah. Nah, ciri utama pertentangan itu fakulu firqatin tu kafirul ikhwan. Ciri utama pertentangan itu saling mentah. Contoh paling gampang ziarah kubur. Itu paling ekstrim. Wong Wahabi itu kayak itu antinya sama tawasul, sampai langsung dihukumi kafir. Tiang non Wahabi terutama NU saking seneng ziarah. Dungo aran ngarep kuburan wali ora mang. Mulane wonten kiai-kiai iki wong NU niku luwih dekat kok iki. Jadi sing mirip yang NU dalam masalah tawasul yang nopo? Ana wonten penelitian ulama Islam teng Indonesia sing dinarong NU asam dia. Tapi wong NU gubeteng dia. Padahal prakteknya yang kita ikuti saiki tradisi sekarang itu dia. Memang tidak dia imamiyah tapi dia. Ya juga sembunggur mangsang juga ahli sunnah. Ini juga dia. Jadi itu mau kalau ngomong ilmu jujur, tata urusan. Bisa sembunggur itu bisa dia. Sehingga tidak ada muji Abu Bakar Umar. Mereka wong Syiah boten Abu Bakar Umar. Dibae jenengan nak misi Zainul Abidin Ali wa Bil Bakir Rasul diwali subuhu bil anjumi diwiri sama kerja asik ora ono ngelam sahabat. Karena dibae itu dikarang Syiah. Paham apakah ya siratal alami ya mu'ilal jiwal karam itu ngelam mulai Sayyidina Ali. Sisi-sisi nama Sayyidina Ali. Pokoknya alur Rasul. Itu mau ana dibak ngelam Abu Bakar Umar. Mengenai sedikit contoh ya mesti Zainul Abidin Ali. Kayak saya Zainal Abidin Ali wa bil Bakir Riwan. Lan saya Bakir. Subhihu bil anjumi zuhuri muslama kerja afif jenai. Wasatu nulun najati ida alur rasul itu jadi perahu keselamatan. Nak ngelem alur rasul berlebihan, itu nanti tentang dijak, tentang berjanji nyebut Abu Bakar Umar, itu nanti. Nak ngelem keluarganya rasul tak ngamet. Terus ngelem Ibnu Abbas al-Hadis itu an-Bakri ilmit David walisan al-Qur'anin natik al-Hadis ulama inna Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas nak ngelem an-Bakri ilmit David dari lautan paling dalam walisan al-Qur'anin natik dan yang menjadi presentasi lesnya Quran al-Hadis ulama inna satu-satunya ulama menu untuk al-Hadis ulama inna Sayyidina Abdullah bin Sayyidina sudah ada. Sehingga ciri utama Syiah itu kan muji Ali Rasul berlebihan. Wong ra kurang kok sampean-sampean ini marang cara Syiah itu seratan itu. Turunan-turunan sampah. Niku ora Ali Rasul, ora turunan apa? Quraisy. Hadis sing diriwayatno ya khas Quraisy. Mulane inna Quraisyan kanat nuron bene adil azwajalla itu Syiah semua. Mulane hadis-hadis tenggene Pasuruan itu tidak mau pakai berjanji jenengan itu tidak mau. Duwe berjanji al-Fatih. Mereka berjanji ini tuh
Ciri utama apa? Ya. Kaman tuh mau ini berjanjian dengan lemah bakar rumah. Betul tentu. Tapi nak Ali, Sayyid Husain, bahkan periode putu Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far nak periode putu nak ngelem sedolah. Karena Islam dulu yang bawa itu Syiah, tradisinya Syiah. Islam Indonesia seneng ziarah. Mereka dalam hal kultus yang tokoh, Syiah itu berlebihan. Syiah nak tawasul ke imam-imam itu kasus yang ente. Memang akal usulnya ngoten iki. Menaku, berarti salah tuh. Ibadah ku atine ora usah kelompok-kelompokan. Pokoke kula nu anut Quran, ibadah ciri utama ikhlas, tambah pangeran ra ikhlas putus. Ora akal-akale perdebatan diskusi. Wis melok-melok bentuk. Kowe debat iki Syiah, iki Jamaah Tabligh, iki Wahabi, iki Muhammadiyah, iku debat bentuk. Iku debat sing kowe didikte mbek hukum adat. Bahwa fakta sejarah iku ana NU, Muhammadiyah, Wahabi, ana macam-macam. Lah kowe debat didikte hukum adat. Jadi kok ana sejarah sing nunjukno ana kelompok-kelompok itu debat bentuk. Lah nek debat kasih ahli Quran, kados kula, sebenarnya iki sing bener wa umiru ila li abudu wa mukhlishina lahu din kuat itu selesai kan? Karena di Quran tidak ada jaminan benar karena dia Syiah, karena dia Wahabi, karena NU atau Muhammadiyah. Jaminan benar di Quran mungkin ada yang nama ikhlas. Tapi perdebatan ini sudah ada. Jadi diuntungin sampean-sampean gitu. Jadi hampir debat NU Muhammadiyah bener di. Padahal kita mulai cilik nak ngaji ikhlas berekhlas, iya betul. Kita mulai cilik diajari ngaji bahasa ditampa Allah sing piye sing ikhlas. Iya betul. Sedekah ditampa Allah piye sing pergaweane apik, sedekah ikhlas. Iya betul. Kelompok sing diridani Allah ya kelompok sing ikhlas. Tapi tahu-tahu kita didikte oleh fakta sosial. Soalnya sing bener NU, soalnya sing bener Muhammadiyah, soalnya bener ayo bento namanya. Ya wis cuma kapet-kapet bento, sing bento ya keben, sama-sama bento. Lha iku ciri utama wong bento. Jadi hukumnya Allah digusur hukum adat. Ya, ciri utama wong bento hukumnya Allah digusur hukum adat. Mulane kula bolak-balik matur kitab Suratul Nasih itu kecewa, sebar sesau kiai top sebelum besar. Sebagai di murid bisa sama mikir kabeh hebat. Ewa semono kalah mbek godane setan akhirnya sesat. Iku salah kitab Suratul Nasih muji wong kok karena murid akeh. Mula-mula setan iku ora tahu pantangan. Aku ora iso nggodho wong nak murid akeh kan mboten nenten jaminan ngoten. Ketika setan sumpahane pangeran la uhyannahum ajmain, sumpah pangeran, sumpah setan sing pantangan illa ibadaka minhumul mukhlas. Ini wak bentum dhewe. Ki gedhe kok jebule selingkuh. Cek gedhe cek cilik, ora ana jaminan selamat. Wong setan mau jamin illa ibadaka minhumul mukhlas. Kami tahu-tahu kita dihukum adat. Yang pantas selamat itu gede, terkenal. Dia cilik-cilik selingkuh sidik-sidik. Kiai rapati donata kecelakaan sidik-sidik, pantas. Kiai rap populer gitu rodo, pantas. Itu atas. Lan hukumnya Allah ora ana ngono iku. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma buatan asal mukmin yo kan ngeduwi fawahisha ma zahara minha ma baton. Iki gede, iki cilik asal maksiat yo kan ngeduwi. Nggih betul. Kami tahu orang hukum adat yang pantas terkendali semua ada itu. Nah akhirnya wono priayinan, gede priayin omongan. Rata cewek gede priayin, cewek cilik di uran titik. Itu hukumnya apa orang? Ngono itu orang. Gimana? Hukumnya apa? Lepas berai. Mulai kalau anda cerita Gus Nuki gede salah. Nggak pernah gede jaminan benar. Tapi cilik rasa benar loh. Saya itu nggak terkejar. Udah senang kayak cilik ngono. Nak istri kayak gede. Kayak gede orang mesti benar. Jadi cilik orang mesti apa? Benar. Udah teling-eling deh. Masalah firqah dengan segala variasinya, jumlahnya dan sebagainya. Itu sudah jadi sampean grogi. Karena itu hukum adat, hukum yang lahir karena fakta sejarah. Ya, fakta sejarah memang tahu-tahu kita ada NU ada Muhammad itu fakta sejarah. Makanya urip itu mesti ana fakta nopo. Tapi hukumnya hanya satu, masalah ibadah wa ma umiru illa liya'buduha mukhlishina lahu. Tapi perdebatan ikhlas itu entek delal. Pak ulama itu kan katut identifikasi kebenaran. Jadi pak ulama itu katut data kebenaran lewat tolong bisa matabek. Iki NU, iki Muhammadiyah, tabek ya tabek, pangeran roh ikhlas ora ikhlas. Apa nanti NU terus bener masih ora ikhlas.
Yun. Apa nak cilik di rondo terus halal, di gede ra halal. Tenan pengiran hukumnya baku, wala takabul fawahisha ma zahara minha napa? Barang-barang sing ora pantes kudu mbok jauhi. Sing ketok sing ora. Paham. Dengan penjelasan ini sampean harus selesai membicarakan fikih harus selesai. Karena kita di hadapan Tuhan, setiap kali kita ngaji Quran mesti innallaha alimun bidzatis. Allah tuh tahu betul hati kita. Dan nak ngono setiap ibadah munajat mbek pangeran, ya Allah yang saya lakukan ini benar apa enggak? Jangan sekali-kali identifikasi kebenaran karena kelompok. Jika wis sunnahe pangeran angger kelompok itu mesti fakul fikotin tukafirul ukhra. Setiap kelompok mesti ngafirno sing li. Paham, kemana sama nak maca kitab-kitab Wahabi. Yang kitab Wahabi itu kalau ini hari yang paling populer tokohnya kan Abdullah bin Bas, ini mun kabundut. Itu nak minyak tiang NU, tiang-tiang tawasul. Dari tawasul nek kanjeng Nabi kok ngerameni Nabi. Itu dalil ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Sampai wong ganterno suarane sak dhuwure suarane. Wan nabiyyu maitan kan nabi hayyan. Nabi pas wis kapundhut lah kaya nabi zaman cek sugeng. Lah nek niat ngurmati nabi ya coba rameni. Iki mangke alasan. Lanjut. Nabi wis kapundhut kan kudu mbok hukumi kaya zaman sugeng. Kira-kira sopan gak jam 2 bengi mbok gugah mbok rameni, mbok tahlili. Mbok walasane sok ndi. Wala kira nang Indonesia sing lucu. Nak ziarah jam kerja wali. Kira bunyi ra sopan. Enggak bisa. Jadi hampir sangkem wis luar mangane tok ndin. Ndi. Ya itu sampai Abdul Bebas orang lama besar. Saking antine ziarah nganti nyontokno cara masuk akal. Nganggo dalil lar tahu aswataku fauqa sautin. Tak bisa. Jadi dianggap tawasul malah ngrameni nanti ganggu triat beliau. Ya kena aliran itu macam-macam. Paham ya? Ngono ora bakal banyak. Allah sing pirsa piyambak hati kita ini tawasul apa ora. Golek wali krana utange akeh apa krana wali apa piyambak. Lah kuwi yo bela kok apa bela wong ziarah teman-teman. Sampe nak survei tengene Cirebon ta tengene Batu Ampar. Sing manggon mriko mingguan. Sampe nek kenalan apa sih? Tukaran di bojone, utange akeh, kasise akeh. Kita bila-bila tenan golek duale sing halal ziarah, dibeli sing ziarah dhewe rata-rata wong kabeh. Ya repot to. Boten Gus nak teng mriki boten kasus. Tapi si bisnis no dari panitia langgar nak bangun langgar kangelan. Nak ana ziarah terus gawe selisih piro luwih jam. Jadi kita belo jebule gletek urusan duit. Ora belo seneng wali kok ora oleh. Lan dari guru kula hukum di zaman akhir itu pokoknya hukumnya piye rapi piye mereka bingung nggak bila tenan jebule gletek ngene. Sampai kalau survei orang-orang yang dominan dengan wali, santri sing seneng ziarah itu mesti sing santri sini. Santri tope sing Qur'ane lanya sing ning pondok kanggo dadi pengurus, momene sono isu calon mantune kiai itu ganteng-ganteng ning pondok. Ngerung sing ra kanggo seneng apa? Ziarah. Takok itu seneng ziarah apa seneng dolan? Ya antara seneng dolan ziarah dadi sitok. Buktine ngene, contoh sak gampang. Umpama seneng kali jaga ning pinggire pondok ora tertarik. Nak ana lunga adoh macam. Jadi sebenarnya pengiran kita udah seneng wali sempat ke ana. Ini video ana seneng lungane yo. Tambah aja tambah mati. Niku Allah piyambak sing ngerso. Jadi aku lho berniat ngritik buat tenatine sampean grayangi demi apa? Dan itu Allah pasti tahu alimu bidati itu. Paham ya? Jadi itu tidak ada jaminan. Jadi ciri utama konflik itu fatul firqatin untuk kafirul pro. Tapi sampean saya ingat juga itu loh kejuang itu. Semua firqah itu produk sejarah. Memang itu feeling tenang. Semua firqah itu produk sejarah. Lalu kebenaran itu tidak bisa kamu identifikasi lewat firqah-firqah itu. Ya, kebenaran itu tidak bisa kamu identifikasi lewat firqah-firqah itu. Kalau nanti ditangleti teng kajen pas ngaji itu, Gus sholat yang bener sholatnya sinten, sholat yang bener sholatnya sinten. Nah NU sholatnya ngoten, Muhammadiyah ngoten, Syiah ngoten, Wahabi ngoten. Ini kalau jawab ngoten, sholat itu punya aturan.
Ya, sholat itu punya aturan. Aturan standarnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Sholat yang benar adalah yang saat sholat khusyuk. Lah ukuran khusyuk itu apa? Ya idza dzikra wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadum imana. Ketika Allah disebut dia tergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadum imana. Kalau baca Quran imannya tambah. Itu sholat yang benar. Lah yang salah ya fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, yang saat sholat lupa Tuhan. Tapi lalu kita menjadi bodoh, tahu-tahu identifikasi kebenaran sholat lewat sholat gaya jamaah tabligh, lu gaya NU, lu gaya santri Tegalrejo, lu gaya santri Sarang, itu orang sholat, lu gaya Rukin, gaya Rumanto, gaya Mustafa, pangeran juga ada mode. Pangeran itu bersane standar sholat tetap aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Nah khushu'un itu apa? Khushu'un itu sehingga dzikra wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadum. Lah sholat kita bener sih, yang pawai itu titik, pasti begitu. Aku soal Allah mesti bener, hukum ini mesti ngono. Tapi tahu-tahu kena melok bento, hukum sholat mbok terap-terap no sesuai kelompok. Sholat itu model itu, endo model jamaah tabligh, model rutin, model itu kan pergayaan dewe to gitu. Itu produk sejarah. Soalnya nak sholat terus kan iso nangis berat. Ngomong senengane santri anu kan ngoten. Dia itu lho, masalah sholat. Lho ukuran sholat hebat ora iso nangis. Apa nangis itu apa? Ukuran bener napa? Nangis. Ora sing sitok gak itu cuma nangis. Terus dari ukuran-ukuran dhewe. Padahal jelas ukurane Quran itu aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Nah, khushu'un itu siapa? Ya jelas ukurannya idza dzikra wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadum. Paham, jadi kalau itu fatwa, ini penting teman. Jangan sampai identifikasi kebenaran itu karena kelompok, karena kita ini sudah lama sudah dibodoh hanya karena dijodoh hukum adat. Itu mau ke belok bentuk salah perkara, belok nama kelompok itu NU, Muhammadiyah, Wahabi, apa sih? Padahal kebenaran itu ada ukuran. Misalnya hajinya orang Syiah itu beda dengan orang Wahabi, orang Wahabi beda dengan orang NU. Tapi haji yang benar itu yang gimana? Ya paman hajjal beda apa? Al hajju asyurum ma'lumat. Paman faradhu fihi al hajja ya fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji yang benar adalah haji di mana haji itu akan melahirkan sikap tidak rafasa, tidak salah, wala fusuqa, tidak berperilaku fasik, wala jidala orang yang perkara. Jadi ciri utama haji yang benar adalah haji yang melahirkan sikap fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Selesai. Tapi tahu-tahu kita dua standar sebagai bagaimana sekolah KPIH. KPIH itu haji ini mager, itu rapati mager. Itu kepentingannya dia bisnisnya. Itu kan urusan marketingnya KPIH. Yang ngarepe pangeran itu haji sing ditombo, sing wala rofata, wala susuka, wala tidak selesai. Lah sholat yang bener piye? Sholat yang ada efek inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar selesai. Mohon zaman saya anut kelompok apa anut pangeran. Mana kelompok yang mau tuh, ampun rokok, tapak nyapa itu kelompok itu. Apa anut pangeran itu, sama anut pangeran. Kalau nggak hukum anut pangeran, jadi siapa itu itu pangeran. Namanya anut kelompok, siapa itu kelompok. Gak ada fanatik NU yang ngentas ke kon rokok NU. Fanatik Muhammadiyah, fanatik ahli sunnah yang ngentas uji. Sing iso ngentas itu kon rokok itu rahmati Allah. Lah rahmati Allah itu sing dimaksud mantal lagi yasau indahu illa bihi. Wala yasfauna illa limanir. Sudah. Itu pentingnya hafal Quran. Teman hafal Quran itu tak bantu roh maknanya. Bila sing hafal Quran takok ayat itu ayat berapa sehingga nanti kita kawan pengiran itu ini hukum. Ini apa? Hukum. Mereka sampai itu kesuwan, itu hukum adat itu kesuwan. Jadi mau tahu-tahu identifikasi kebenaran itu atas nama firqah itu ekstrim betul, itu fatal betul, itu kecelakaan. Kok identifikasi kebenaran, miteni wong bener salah, anut sama kelas. Padahal ciri utama tukaran kefakul firqah tentu kafirun, waso fayunab diulang, waso fayunab diulang bakal ngeritaan yang mengatas sopo Allah. Fil akhirat ing dalam akhirat di mata lihat tahun kelan apa kan dari hukum faida di mengkembang sapa Allah ing ngate alih ngatasi mas ya ahli kitab ahli kitab alladzi terjadi wan nasara lan nasron
Pada aku teman-teman teko ing sira kabeh sapa rasuluna sapa utusan kita. Muhammadin rupane Muhammad. Yubayinu ingkang jelasno sapa rasul. Yubayinu ingkang jelasno sapa rasul laku maring sira kabeh. Kafiron ing barang sing akeh. Lima sang perkara kuntung kang ana sira kabeh iku nyamarno sira kabeh. Deung Yahudi Nasrani Rasul telah datang sing jelasno kafiron lima kuntung tekun. Patumunan tegese nyimpen sira kabeh. Minal kita disangi kita. Ini kitab Taurat utai Injil. Ayat Taurat itu Taurat wal Injil adalah Injil. Ayat Tiroti ini ayat raja. Wong dino kudu diraja. Wong dino kudu diraja. Sing mukson. Terus yang Yahudi merubah nak sing tokoh rasa diraja. Kalau nak tokoh diraja ketara dinane kok jatuh. Istilah-istilah. Masih fadilan sifat diraja. Wa aku angkafir. Lan nyepura sapa Allah angkasi dan sang kesalahan kemarin. Nidalika saing mengkono-mengkono kuntum tekuna minat. Fala yubayinu mengkoran biasa sapa Allah ing istilah kafir. Di dalamnya penalikan orang itu yang dalam kafir maslahat. Ilah tido hukum kecuali melehno sirakat. Ilah tido hukum kecuali melehno sirakat. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'a teman-teman teko kum ing sira kabeh. Qad ja'a teman-teman teko kum ing sira kabeh minallahi sang Allah apa nurun apa cahaya. Wa tenor Pak Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun lan kitab, Al-Qur'an untuk Al-Qur'an. Wa kitabun lan kitab, Al-Qur'an untuk Al-Qur'an mujinun ingkang jelas. Wa kitabun lan kitab, Al-Qur'an untuk Al-Qur'an mujinun ingkang jelas. Bayinun tegese jelas zahirun tuh. Yakin nunjukno bihi lan kitab iki kita lan tegese lan kitab. Apa Allah. Man inggo. Kita barangkang anut sapa man. Kita berangkat anut kepeman tujuan ini ridani Allah. Di al-amanah gambar artinya iman kepeman. Orang sing anut ridani Allah dikai hidayat ditunjukno 17 salam ing pira-pira dalan keselamatan. Turu kesalamatan, sing pira-pira dalan keselamatan. Turu kesalamatan, sing pira-pira dalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minal zulumati. Wa yukhrijulan ngetokno sapa apa. Wa yukhrijulan ngetokno sapa apa ing wong akeh. Mungkin kita baru dua ini. Minal zulumati sing pira-pira kesesatan. Ayo itu sudah dikasih kesesatan kekafiran. Ilanuri ditunjukna maring nur iman itu. Ini lan izin Allah ayat dirasati dikasih kelawan kersane Allah. Wa yakilan nunjukna sapa Allah ing iman kita dari kana. Kira-kira maring dalam patiminah. Dalam sing disebut maksudnya budi dini Islam dikasih agama. Lakat kafara teman-teman kafir sapa alladzina qalu wa mengucap innallaha wal masih bin Maryam. Tak temene Allah itu kahanane masih bin Maryam. Itu soal itu. Pikirane gawe sapa wong akeh ing Maryam, digawe ing Ibnu Maryam, digawe ilahan ing dunya. Wa hum al-Yaqubiyah. Ini kelompok Yaqubiyah. Indonesia kelompok Yakobus ini. Itu yang meyakini Isa itu ainullah. Kelompok Yakobus firqah tentu kelompok menanasoro sang menasoro. Orang-orang yang meyakini bahwa Isa itu benar-benar Tuhan, benar-benar logos Tuhan. Itu utama ngene Muhammad pun ngucap sira Muhammad, sama yang itu minabo itu. Paman mangkote sapa itu yang itu iso nolak, iso memiliki iso nolak kepeman ayat saud, nolak kepeman. Minabo sanging Allah sing ing jabar kita, sing perkara kita. Bisa barani pengiran apa dia ini sonolak adab. In aro dalam mengesahkan sapa Allah ayat. Yang mengrusak sapa Allah al-Masih hamna Maryam ini. Masih bin Maryam Maryam doe Masih bin Maryam. Waman lan wong di ardi ka ing dalem bumi lan khalif kabeh. Wong kok mbok anggap pengiran iki ya apa dia ini ngrusak iso nentang adab. Iki dewe apa? Wong kok mbok anggap pengiran, mbok dewa-dewa mbok anggap pengiran. Apa iso nolak azabe Allah? Ke Isa cek nduwoke waman silar dina apa? Jadi pangeran tuh ekstrim. Sampai bayangno Isa dirusak. Dari pangeran Isa barang pangeran iki.
Setiap saat Allah itu merusak diri Al-Masih ibn Maryam wa ummahu tak boleh lan wa man fil ardi napa iki jenenge waladu dia samawati wal ardi Allah dengan keangkuhan kalau tak cerita ilmu angkuh jadi ini penting sekali Allah itu punya sifat kibriya angkuh itu tidak mau tahu ini disebut waladu kibriya samawati napa yang kasus khusus disebut al-kibriya uridai wal azumati uridai keangkuhan ini ciri utama dari pengiran al-kibriya uridai keangkuhan ini ciri utama jadi pakaian uridai kenapa Allah lebih menonjolkan sifat keangkuhan karena manusia itu punya ciri sempurna titik itu seperti ini kayak pengiran uang kok sempurna titik itu kayak apa? Pengiran sejarah membuktikan ketika Fir'aun ora tau lara ya ngaku napa wong soleh-soleh bareng rasa murid akeh ya terus maslahat ora manfaat ora diklaim awake dhewe ki nek dadi kiai ora pati ngalim ora nganti ikhlas iki kan ngono santri pinter baru kaya didikan ora pinter dari kuala tok ndek dadi dene untung terus nah misalnya kita santri saya misalnya sing pinter 100 dari barokah yang gagal sangat ngatur sebenarnya lu akeh to dari keluaran itu. Jadi kita penak terus. Dosen 100 pinter dari baru itu sing sangat ngatur bodoh. Mergo ora nurut iki. Mestine nek hasil kan mboten ngoten. Oke, nak pinter baru itu bodoh salah metode. Yo. Siapa dulu kiainya. Tak bodoh hasil. Tapi wong mesti sepihak. Apik diakoni elek rasi akoni. Nah, anak pinter dari hasil bijiannya bapaknya. Dari anak pinter, itu gak nurut enggak? Bapaknya, itu pingin itu menang terus. Mestinya nak hasil kan gak ngerti. Oke, pinter bijiannya bapaknya. Nakal ya salah so. Bapaknya. Manusia itu selalu punya ciri seperti itu kenapa? Ketika Allah mengendikan menyangkut hidayah itu dengan keangkuhannya. Saking angkuhnya kesannya Allah itu gak sosial. Dulu ya di mayasa, dulu mayasa dan pengerat ya di mayasa, dulu mayasa. Apa aku? Nggak ada hidayah mayasa, dulu mayasa. Enak ayo sak ya. Itu berapa kali Allah ngendikan begitu? Bang ya di mayasa, dulu mayasa. Itu orang asal usulnya karena manusia itu punya watak senang di Tuhan. Di Tuhan kan namanya di Dewa. Di uang di kelebihan kecil itu senang di pengiran. Kalau gue kayak Romanto nih di murid, kawangannya mana melok. Orang melok aku mantun sih. Malah nak kalau gue malah saya juga. Jangan kalau gue terima jadi buruh. Mana lah enak. Mau jadi kiai mana? Karena ini orang hidayah tuh aku. Bukan anak kiai aku. Orang hidayah ini malah setengah jadi ini gue rasa. Mungkin kiai ini rasa gue malah apa tuh orang kiai itu berkonflik. Orang jadi manusia ciri utamanya seneng-seneng pahlawan itu. Kita pulang apa nih? Umpama ora ikhlas. Wah, ora tak ulang aku ora jalan. Mestinya betul ngotot. Roh jalan ini kan jadi ibadah ini. Ya ibadah orang jalan. Orang ngasih doa aku ibadah itu ibadah. Enggak apa-apa. Awang ikhlas kalau ngitung ngotot. Ngasih doa aku ibadah ya. Orang ngasih misalnya baru ibadah. Mau ngomong durung walidan ibadah. Teruskan paling pidato ibadah. Rumah tanah ibadah, rumah cucu ya. Tapi tahu-tahu karena kita punya kepentingan itu jadi kiai umat enggak ngasih mau. Tidak ibadah gak gelem. Mereka orang gelem enggak. Kita tahu jadi santri itu pinter. Kalau ibadah itu betul ngaji bahkan umat haji. Kalau ibadah itu betul gak ngaji bah. Mau itu kalau sakit tak rumah. Ya kan kita ini kan dicekat nafsu. Nak pas umat api darani berwalidan ibadah, umat ibu loro ya ibadah. Tapi kan nak umat nafsu mangun. Kowe di santri gak ngaji. Bocah tidak ibadah gak gini. Mestinya nak kowe jujur kan, iso wae pas ngaji kowe yang nglakoni ibadah liya. Mas umat pas umat kancane lo. Tapi karena kita dijekat nafsu. Seneng ibadah sempat ngaji kan keren to, sing ngrungokno semantok kan. Macam musawangane dituruti fatwa-fatwane kan. Tidak artinya kalau sampean menganggap ngaji itu krono ibadah, itu seneng krono ibadah. Harusnya tidak perlu emosi, karena iso wae ndekne sedang enggak ngaji, ya tetap sedang ibadah. Cuma bentuknya tidak bentuk ngaji.
Ini betul omongan tengah, ini nyata loh. Kecuali kita ngomong ngono terlalu tengah, lah gue elek. Mau tentu itu untuk daerah santri. Ini kita nyata. Dari orang ini betul-betul romanto. Tidak cinta dengan pengajian. Asam, kadang-kadang pengajian ada masjid. Antus selawat ngomong ibadah. Jadi ini tidak daerah santri tidak pengajian apa aja. Kira-kira tanggami tidak. Jangan orang ngaji, Pak ya ini. Lah nang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan-tangan iki bener. Asal niate gak sengak lho. Iki ilang kudu diwarai nak ibadah ora ngaji dene kok kudu roh. Ben ora sombong. Iku ciri utama manusa, bahkan suasana ngaji karepe kepen dipengerakno. Pasal jelas-jelas suasana ngaji ibadah. Paham. Niku penting. Sama nak jadi kiai, orang orang kafir ni biasa mana? Ngaji ibadah. Sing elek sih, sing gak ibadah. Terus sing gak ngaji keliru, orang ngaji tapi sedang ibadah yang lah. Ngaji ibadah, sing elek apa Gus? Ora ibadah. Wah, ngaji ibadah liya. Ini tenan lho kalau ngomong guyon. Ini ciri utama manusia. Sehingga Allah itu duka dengan keangkuhannya, termasuk keangkuhannya Isa bin Maryam dibayang ngomong, Isa nggak anggap pengeran. Setiap saat aku bisa merusak Isa. Kul sama yang dikulatu minapoi se'an in aro da'i hidal masih habna Maryam wa umahu wa mansul ardi. Ini tua cerita, keangkuhannya Tuhan demi tauhid. Tahu Nabi Isa untuk ibu itu disifati sederhana. Isa mbok arani pengeran. Pancen Isa wong apik. Wa umuhu siddiqah, ibune ya wong apik. Disipati mau apa? Karena ya kulani to'an. Dia doyan mangan. Dan ngerame kayak ekstreme. Sama nak raku lah di pensambian. Jadi pangeran kadang nyipati ngomong stop juga sederhana. Ben ora ndase cep. Momen ada mau kiai, mau ulama apa. Nabi kadang sederhana no. Apa? Dia tanya nona nabi, Pak musik di kobok tapi disipati karena ya kulani itu doyan pakanan. Artinya apa? Ojo pangeran itu era Isa. Itu era Nabi Muhammad dibaleni. Ketika Nabi Muhammad kapundhut, sahabat tidak siap. Jenenge Nabi, aku mati kira siap. Apa menan Nabi? Kira siap. Sampai ketika informasi nak Nabi kapundhut turun Umar ngunut pedang. Mangko inna Muhammad dan mata. Kotok tuh ngono kok. Wong sembarane Muhammad mati, tak penggal sendiri. Innama yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Nabi sekarang sedang munajat mbek Allah kaya zaman Nabi Musa munajat mbek Allah itu 40 di. Jadi dianggap Nabi kapundhut itu foto pati geni. Saking kultusnya dengan Nabi Muhammad ora mati. Kecewa Umar. Ayo kamu Muhammad mati pateni ini lagi munajat kok nama Nabi Musa. Wah, apa orang wanita kado Umar itu mantan preman. Ibadah tenang. Akhirnya Abu Bakar rawi. Terus mau ayat wa ma Muhammadin illa rasul. Qad khalat min qablihi. Itu diistilah sederhana. Apa imma ta'ukutila. In qalat ala atas. Muhammad ya rasul. Bayangannya elek kabeh. Apa imma? Apa nak Muhammad mati atau dipateni terus kowe dadi gak iman. Berarti iman karena Muhammad. Apa nak Muhammad mati atau terbunuh apa imata ukutila terus ingkolabtum ala atau lha nek kowe imanem krana Allah Muhammad mati lah kudu tetep iman. Ana saiki tak warai kowe nak seneng ngaji krana Allah. Jadi ini Gus aja lah seneng ngaji. Ana krana Gus kan sebenarnya nak seneng ngaji ganti kiai ya berarti kowe seneng krana aku orang dhuwur makom. Ukuran makom dhuwur ora krana wonge krana Allah. Krana Allah Taala. Jadi apa imata au kutilang kolabtum ala apa gitu ngomong Muhammad mati terus jadi kafir meneh sapa diko dengan keangkuhannya wama yang qalib ala jibai fala yudur ya ben kafirlah tak apa-apa aku dari ngene kamane wama yang qalib ala jibai fala yudur jadi sampai kafir gak bayani aku fala yudur wasana bisa kirim aku malu ngomong syukur mosok wong sing syukur matine nabi diwales kan gak mungkin. Maksudnya itu muji imani wong krana Nabi Muhammad atau krana Allah Subhanahu itu Nabi Muhammad. Sampai disifati sederhana apa imata ukutil. Dalam banyak ayat Nabi juga dibegitukan sama Allah demi tauhid. Masa Allah nyifati Nabi dari Sayyidil Awal yang disifati Mat
Inna kamayitun ya wa inna mayitun mati temen mati ngomong ya mati. Itu penting sifat. Karena kalau ada dikek gede aku sudah ini. Dia aku menusa ya mati. Orang itu ayu ya seneng, rasul ya seneng debat isi. Jadi penting sifat-sifat ini penting biar tidak ada keangkuhan ketuhan. Dan itu yang akan diwariskan oleh ulama pada kita. Cuman aku ngomong ini dari tukangnya dia kan repot terus. Dan itu yang diwariskan oleh ulama kepada kita sebetulnya. Ini kalau baleni malah. Dan itu yang diwariskan ulama kepada kita. Dinku kita zaman mulai cilik nganti tuwek diwarai sifatnya Nabi, sidik, amanat, tabligh, tapi selalu menyisakan sifat gaib. Ini ku al-arad, al-ghaza, iya bahwa Nabi piyambak di sisi-sisi kemanusiaan. Mangan, minum, perang kalah, dungo rapati mandi. Itu tahu kabeh. Nabi ini Mekah di video-video dengan-dengan ya sebagian untuk pemerintah. Dan ketok manusia. Itu ketok manusia itu penting. Sekali gak ketok manusia ini malah kecelakaan yang Nabi bisa dianggap pengen. Waduh, gue jadi kiai terlalu disakral lor atau bedor-dor atau seneng gue. Gue disakral lor terus dianggap dungo kudu mandi kudu liwat tuh. Malah sing rusak tau kan. Karena itu terus bisa gue. Ora tau sih. Gampang tuh. Terus saya gue kan ora penting kan. Enggak merengono kowe sono Islam. Tapi itu artinya demi tauhid itu banyak pencitraan-pencitraan yang menungso itu dibalekno sesuai al-a'rad al-basari. Sisi-sisi napa? Teman. Kan ini kalau sedang lebih, ini kalau tak cerita, ini kalau tak cerita. Wonten tiyang darani Gusmi ini wali, sisi tok darani Joko. Sisi tok darani Bahlim wali, sisi tok anti Bahlim. Gusur ngoten. Kalau ini gak ada tamu sak mobil, takoke ana. Jawaban kula ya. Jenengan takok tenan kepengin ngerti apa takok malah umume wong rame-rame takok. Mesti itu Gusur Bahlim wong gede-gede dan mbok takok. Mboten kula pengerti tenan. Dia tak demisi keberatan tentang Gusur Bahlim kah pembiya. Apa nak Bahlim rawang suci terus Islam rusak, Gusur gak wong suci Islam rusak. Maksudnya gimana? Ini menghormati Bahlim itu pasti. Mereka wong mukmin. Maksudnya mata aku wajib mukmin. Agar pasti gue wajib berkaum mukmin. Tidak kan? Gusur wajib menghormati berkaum mukmin. Dan aku institusi berangkat pertanyaan karena mensucikan berlebihan sehingga semua citra negatif itu keberatan. Itu jenis kira-kira itu berangkat ke iman sendiri. Iya betul. Kita kan diam-diam sudah iman berat, iman berat. Nak Bahlim di sisi, Gusur di sisi, Gusbah di sisi, Mustafa di sisi. Gara-gara itu iman ngono itu keberatan ada citra-citra negatif. Jika aku bukan keberatan, itu sebab itu sebab ketuturan tuh. Itu keberatan. Dan lagi awak iman salam dewe tuh. Salam dewe oleh iman berlebih. Tapi nak iman enggak berlebihan itu benar. Aku harus dihormati wong mukmin. Sebagai nabi al-mukmin itu dihormati. Selesai kan? Dia rasa berlebihan. Lah NU itu masih menyisakan begitu. Sesuatu itu berlebihan orang. Padahal pas berlebihan itu melanggar syariat. Ya pas berlebihan itu melanggar syariat. Kayak Umar ketika berlebihan nyifati Nabi, sanging sucine Nabi kaya orang arah mati. Sampai wong sing darani mati wis dipancung. Itu keberatan. Wong sak hebate Nabi Muhammad kok sebelum bledak mati ini keberatan. Mana akhirnya Abu Bakar pidato dan itu akan dikenang sejarah. Abu Bakar pertama ngawiti mangka nayak Abu Muhammad dan fa inna Muhammadan qad mata. Kan terjadi pidato Abu Bakar kan mangka nayak Abu Muhammad dan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Nak nyembah Allah itu urip ora bakal mati. Sekali-kali nak kiai kita putus dia mau uang ibadah apik terus sing elek wong ibadah gantung kiai urip tak mati. Wani orang wani keluargane lah keberatan soalnya kan gak disanjung to. Tapi nak dipuji kan keren. Bikin lurus hilang, pengen mati. Dunia setengah keren. Kan keren itu loh. Mergo disanjung kan. Itu tidak membina itu tidak membina ibadah. Mestinya bukan perlu ngotot. Ibadah itu keharusan. Jadi tidak bisa dengan ibadah karena gantung ke ruhen di urip atau wis mati. Tidak urip cek mati kebutuhan ibadah kebutuhan manusia. Cek ruhen kecelakaan cek selingkuh cek orang ada pengaruh yang Islam. Sing ana pengaruh yang Islam ke ibadah atau ora ibadah.
Itu zaman Sayyidina Umar Abu Bakar mengalami itu. Sehingga apa? Allah dengan keangkuhannya Nabi-Nabi disifati sederhana itu mau sok nyifati Nabi karena ya kulanit itu yang makan. Itu kan ekstrim kan. Malah Nabi Muhammad mengingatkan innaka ya mati. Tenang innahu mati. Kok sumpah lah Mas. Gue sebenarnya mati wong ngene. Sing seneng gue mati, sing gedhe ya mati. Padha kowe lah sebenarnya mati. Ini bukan dalam rangka pelecehan jak ana asal usule. Mergo manusa itu potensi dituhankan, didewakan. Sehingga perlu sifat-sifat sederhana itu perlu. Mulane kula sebagai wong alim seneng mawon kalau sampean nipati kula dideleng coba ngalim iki manusa. Malah seneng kula. Sederhana kan enak to jadi ulama itu ringan-ringan. Kalau malah sering donga mek pangeran Gusti, mama kalau dadi ulama seneng. Di citra sing pas-pasan malah aman secara tauhid. Meskipun gara-gara citra pas-pasan salam dan doa rapati akeh. Tapi itu tidak masalah. Jadi sampai itu tauhid selamat. Paling zaman jadi dia itu nong. Wani. Makam kula wani. Malah makam keren. Mereka nak berlebihan, efeknya luar biasa. Secara tauhid efeknya luar biasa. Rasanya guyon tapi agama. Agama itu efeknya pengiran rawai tokoh, rawai nabi hidir, rawai agama itu efeknya. Mengenai mereka ini tadi disifati in aroga ayuh likal mati hab namar yama wa ummahu wa man fil ardi nama. Ini kamu budak. Do pengiran ada, coba anggap pengiran. Setiap saat tak rusak tak itu. Elah kata berkira nong sisi yang itu kami bikin sopo akad dari kain kono kafe. Walau kana al-masihu ilahan aqdaru alih. Walau kana lamun ana sopo al-masihu sopo Isa al-masih ilah itu pengiran. Lakon daro ini kuasa sopo Isa alaihi ingatasi istilah. Walillahi lan itu kagungan Allah itu samawati kerajaan pira-pira langit wal ardi lan wa malam perkara dina umar ing antarané samawat lan ardh. Ya kudu mal. Ya lugu menciptakan sop Allah mak ing perkara ya tau kang ngersano sapa ing. Kabeh maksud Allah Jawa lan kudu ing ngatasane saben perkara. Sa aku kang ngersano sapa Allah ing iku kodir nek kuat. Faqala Yahuduwan Nasara nahnu abna'u wa akbar. Faqala kami berpendapat ngomong sapa Yahudi wan Nasara Nasron. Iku lumin itu saben-saben Yahudi Nasara. Nahnu abna'u. Nahnu kita abna'u. Kalau tak cerita, wali-wali sing kados kula, kados ulama-ulama itu besar. Yen panjenengan iki Hasan Iraqi. Hasan Iraqi ini ulama Mesir. Ku nak wonten tiyang sowan di donga seneng. Kowe di donga tok ning aku, kowe donga ning omah ketemu pengen. Karena masih banyak orang yang nyuwun saya begini manfaatno kondisi. Kali kados kula kan jenengan anggap gurune jenengan alim. Donga nak ra ngarepku sampe laman, ngrasa gak mah. Ibadah arah kuatu sama ngerasa gak pemenang nak sini jaga kiai terkenal wali gak kelemu ngerasa manjine ora tahu. Tapi efek dari itu kamu eling Allah kok ngenteni ketemu dia. Padahal ittaqillah haitsuma kunta. Kowe kon eling pangeran ya setiap saat. Tapi gara-gara tradisi ini kita saksan akhirnya kowe eling pangeran benda sowan dia. Kene nang omah digagang. Dungo ning arep kiai nangis-nangis, pas dungo ning kamar dhewean munajat mbek pengiran rapati iso nangis. Akhirnya apa? Standar-standar yang bener dilanggar. Karena kita membiarkan adat-adat yang salah itu. Mestinya standar yang bener ya pokoknya wong mukmin dari kira wae masjid turu-turu cek pas dhewean ning kamar cek pas sampai dia. Jadi masih banyak. Kalau gak ada silsilah, ya Hamid Pasuruan tak terkenal wali. Dan kebetulan masih keluarga dengan saya. Jadi saya punya sanad di Pasuruan. Bapak saya itu murid dulu. Saya Pasuruan kebetulan misanan dah saya, jadi masih keluarga. Nah kebenaran Hamid muridnya banyak juga. Bahkan itu muridnya bahkan. Itu ketika beliau pas puncak terkenal, dianggap wali, dianggap alim, soal segalanya. Hamid Pasuruan kan kayak itulah citra di masyarakat saya. Itu soal dia soleh nangis, mohon kami nikmati. Cara Jawa nih, yai, lo terjadi pengiran bintang. Jawabannya mak, kulo terus jadi apa? Maksudnya Hamid nggak sih? Kulo nu soleh dia awak kulo piyambak. Dia takor kulo ilawo. Kulo nu sholat jamaah istiqomah berus Quran. Maksudnya ya tangguh awak aku dulu. Gara-gara terkenal soleh, wong kabeh tawasul lewat aku salam tembak nek ibu.
Tahu-tahu kan jadi transaksional. Misalnya kayak pulau ngeten nggih. Pulau ngalim krana taqarrubillah, pulau mulang nggih krana taqarrubillah. Tahu-tahu karena kesalahan saya, gue terkenal ratau Umi Rondo, Bidu Perawan, ratau motor di itu. Tahu-tahu gara-gara citra kesalahan, malah untuk duit. Mereka dianggap soleh. Itu gue hamid nang. Akhirnya kok soleh pulau kok terus jadi duit kemana kan? Cara bahasa kasar soleh pulau akhirnya terus jadi duit. Nah, kalau nyai yang mana bu? Pertama nyai waktu jadi kiai, dia uji jadi dua, jadi gula, jadi macam-macam. Kemudian wajib pilkada, wajib politik, wah suaramu jamaah ngaji jadi konstituen. Hitung perendah wiro, terus tarik kiai itu mati, namanya wiro, nah mati tak rutin wiro, hitung panitia tim sukses dibanderol sesuai konstituen. Gak kurang ajar tuh, ini nggak jamaah tidak ilawo tenan, nggak di mata pilkada dihitung konstituen. Dihitung dari kapasitas kiai ini level pengaruhnya. Itu nangis kan. Terus sampai Mbah Khalil dia ngomong salam diri. Nah, ketika jawaban salam diri terus jadi satu tren. Semua wali di tradisi jazab, zaman tak didon ilmu wali. Tradisi jazab itu sebenarnya ciptaan para wali. Yaitu sebagian mengguguro mitos yang berlebihan. Atau fokus atau mitos nebo berlebihan. Kemana periode jazab, periode mengembalikan al-arad al-jazab. Lalu sama rasa takut betul. Kamu balik ngambung dalam rangka jazab. Takut detail takut, rasa takut detail. Pokoknya menurutku secara ilmiah menurutku asal usul. Dan nanti kue rasa jazab kue jatuh beneran. Artinya kita kan nggak usah jazab, citranya pas-pasan tuh beneran. Orang usah liwat ya. Malah harus lulus berarti juru kue orang usah jazab. Berat jazab. Tapi asal usulnya goten, kenapa orang-orang terkenal wali selalu punya perilaku aneh? Ini Gus di Sidoarjo itu gurunya bapak. Dia Hamid Jambal darahnya Gus itu wali. Nak wonten tamu. Ini Gus. Bangkrut nanti yang jangan sengaja di Mas Pur dapat. Kata sengerto. Nak wonten tamu. Dijalu ibu. Kira-kira tak. Jika ada rata-rata tamu yang diperhitungkan loh. Dari tamu 1.000 juga ada 50 tarung bulan. Untuk mulai dia, memang ini. Tidak ada saja. Oh, aku suka kabeh. Mau terkenal, kamu jadi dua itu kabeh. Jadi uang mulai janggal. Kus itu wali tau ora kok bulan dua. Tapi dia tahu lama tahunan dianggap apa? Wali. Sesuai ya kasih mamang tuh. Pas puncak wong mama. Ini di sana. Itu nanti Tuan Ki Hamid pasti kan namanya menangis saat itu. Ya Hamid tetap ujiwa, itu wali. Aku wali dari Hamid, aku wali itu. Betul itu balik dengan al-arad al-baza. Mana kok sambilan itu malah betul tenang, betul Bataria betul. Sudah sangat Bataria. Rata-rata nak duta seringnya nyaur, nak mergawe bodonan, rawang ayu belalatan. Itu sudah sangat Bataria. Artinya gue serap perlu gugur Bataria. Mereka serawno sing nyakralo. Tapi ini wow, demi sebuah tauhid, kepentingan tauhid itu memang ada perilaku-perilaku. Mereka nate kecelakaan Nabi Isa. Nabi Isa terlalu sempurna, omongan terkendali. Ditabuk pipi tengene wae ditabuk pipi ora tahu, orang dikasih. Sampai sesuatu dianggap penuh. Mana Nabi Muhammad ngendikan, Isa itu tapi nah aku Sayyidul Awal. Nabi malah bangga, aku Sayyidul Awal. Malah aku yo mangan yo kawin. Malah Nabi itu bangga. Aku ini aksakum billah. Aku wong paling takwa ning Allah. Wa atqakum billah. Sampe delok nek hadis-hadis Bukhari. Aku wong paling takwa ning Allah. Ini aksakum billah wa atqakum billah. Terusane Nabi sederhana, "Wa ra'ani atazawajun." Bisa wis menawa yo rapi. Wa aku lama aku yo mangan daging. Wa asum wa uftir. Aku yo poso yo muka. Jadi Nabi malah bangga tok ana basaria. Karena Nabi ini misi utama seorang Nabi adalah da'anat ila tauhid. Wong dibalekno ning tauhid. Ora kok dikon kultus ning ndek. Delok aku menungso nyatane butuh kawin. Butuh kawin lho, ora butuh itu-an rapi-rapi butuh. Tapi kan halal to. Selain Nabi, werani atas wajud bisa. Aku yo kawin. Paham ya? Zaman kan wali an, seneng wis. Ora begini seneng yo dosa to. Enggak karuan.
Tapi apa intinya? Kenapa Nabi itu menjadi sayyidil awalin? Justru karena basariah. Isa udah gagal. Mereka terlalu menonjolkan sakralitas. Akhirnya kecelakaan dianggap pengira. Nabi Muhammad dengan segala basariah malah jadi sayyidil awalin. Di basariah Nabi bujune apa? Mangan gitu ira tinggi, donga wis kadang ngobos. Maksudna wong kadang ramah. Itu malah menjadikan beliau sayyidil awalin. Kalau tiang alim ngerti contohnya, men percaya barang aku nak aku contohnya dan ini mutakhir. Nabi nanti masuk nawasi. Nabi sangat mencintai Sayyid Hamzah. Ketika ngerti Sayyid Hamzah dibunuh oleh Wahsy, Nabi masuk no. Wong ini kurang arah bejo. Mosok pamanku, Saifullah kok dipateni. Wong nganti mateni kekasih, wong ini kurang arah bejo. Malah ayat turun, lai salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Mak urusan laknat melaknati ora urusan. Iku urusan pengiran dari pengiran. Lai salaka minal amri laknat melaknati ora urusan, fonis-fonis itu ora urusan. Tenang. Wahsy sing mateni Hamzah malah paring iman ke pengiran. Padahal wong sing kena pasite Kanjeng Kemudian gue temuan dia, itu maksud saling semua kalau orang Arab baru kan. Wah, itu dipatut nak kaji Nabi. Malah diparingi iman gak pengen. Wes ngono dadi asbab nuzul la salaka minal amri. Saya ora urus amat soal hidayah soal. Cuma ngapus Abu Thalib. Nabi itu sangat ingin Abu Thalib itu iman. Iya betul. Semua sejarah sepakat sangat ingin Nabi Abu Thalib iman karena yang nopang yang macam-macam. Tapi Allah malah nurun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin huwa yahdi man ya tak menemat ya ra iso pepe mbok senengi terus untuk hidayah. Ya betul. Apa mbok takdiri berarti Nabi dongane ngobot. Laknate ngobot ndak masalah itu, justru itu yang menjadi keunggulan Nabi yaiku ana al-arat al-basariyah sisi kemanusiaan bahwa Muhammad itu yang menungso. Nyatane semua karepe ora mesti terkabul. Anak kowe ora sifat kehidupan nak dungane kafir. Malah orang tengah ngopos iki malah jos. Lah kowe wis ngopos berarti ya jos. Lagi tenan dulu yang karuan kita tahu nyata Abu Thalib iki mboten. Sejarah sepakat sangat ingin Nabi itu ngimano Abu Thalib. Tapi malah ana ayat innaka la tahdi man ahbabta. Waliane Nabi sangat benci Wahsy karena qatilul Hamzah membunuh Hamzah. Malah Wahsy diparingi iman. Ini urusan ngobos ngobos, jadi itulah al-arat al-basariyah. Justru karena Nabi sering ketok basariyah, uang tetap hilang kok. Uang tetap napa? Hilang. Nah, tetap hilang itu sing intinya dakwah. Akhirnya kafir gak anas hilang. Akhirnya Nabi malah luluh jadi sayyidul awalin balah. Nah aku yang aku terkenal dia loh, sebelum ngobos gak pantas. Berarti aku kepengen citraman di terus lagi. Berarti dia menjaga citraman awam tuh, sebetulnya jaga pengen. Nanti jaga pengiran kan ya, dia tak itu mau bermanjura terserah pengiran itu bodoh. Aku ada mau masalahan dungo. Jadi sederhana kan. Tapi jari ini dungo ini mati. Lalu ya dungane mati, semati. No pengiran orang aku. Tinggal kalau nu nanti tertarik, nanti kiai ngalim dekat. Uraan tapi asli itu tangan kok bener. Kita nu kan kodok ora iso dirubah model kaya Mustafa Rukin dengan ilmu tauhid. Jadi kodok ora iso dirubah. Wis diputusno Allah nek mahfud ditulis ora iso dirubah. Muga kadung garing. Sale kaya Rukin ditulis itu ora iso Mustafa tulis kiri ora iso kodok ora iso dirubah. Mergo dari ditulis nek mahfud ora iso dirubah. Nasibe wong ditulis lan ora iso rubah. Iki cita-cita. Semono wae rubah. Ora ana rubah. Gue tuh takut, ini kodok itu dirubah. Lah iya nanti merubah kue, merubah apa ya? Terus diwacana ayat yang kuwahu ma yasau wa yusbit. Yang ku iso busek sapa Allah ma yasau wa yusbit lan iso netepno. Sing maksude ra iso nak kue, nak apa ya? Jadi maksude kodok iso dirubah kue, lan apa santai mawon. Iki jenenge yang kuwahu Maya tahu apa? Wajib wa ingkahu umul kita salah mulai maknanya yang kuwe nak wae santai ae. Paham ya? Jadi banyak tradisi ya. Jadi di ulama janji ini istirahat ngajam mengaji malin. Aku rasa istirahat masih lebih kan ini. Dari Imam Syafi'i itu tanggal sing ngantuk sing ganjil. Jadi Lailatul Qadar itu dalam mazhab Syafi'i ini 10 terakhir. Dia tanggal 20 10 terakhir. 10 terakhir sing arjahal autaruhi.
Jadi selikur, selawe, 17 sama likur. Mesti arjaha itu sing autaru. Muni cek muni wa arjaha itu selikur mbek 17. Ana sing ora bisa selikur. Udah nebak kira tahun tuh. Ada tahun tuh ora persis. Jadi orang musibah tidak betul, tidak wali. Yang menang wali. Mulai kemudian dong, pokoknya arah selikur Pak. Ya udah, paling mirip. Kita itu selikur ora tahun tuh. Aku malah ora persis. Bener nih, tapi kan mau orang persisnya malah alarot al-basar. Justru itu tambah subur, kita menusahkan. Ini teman terus. Ayo dulu satu sisi minuma sangking Yahudi lan Nasrani. Oleh kitab nahnu abna Allah wa akbar. Nahnu kita abna Allah itu piro-piro anak-anak ya Allah. Sangat dekat dengan Allah. Jadi kitab kiri eka abna ini tegese koyo anak-anak ya Allah. Fil kurfi ing dalam parke wal manzilati lan kedudukan. Wawa te Allah ta'abina koyo dene bapak kita. Fil rahmati ing dalam melati wasyafaqati lan kasih. Wa akhid bulan jadi piro-piro kekasih Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani punya klaim bahwa mereka itu merasa kayak anaknya Allah. Jadi merasa paling disayang, paling layak, klaim paling parah Allah. Hingga umat lain itu sah disiksa, sah dijajah, sah macam-macam. Jadi kemarin menonton dokumen yang menceritakan kenapa orang Yahudi Nasrani itu mudah menginvasi negara lain. Jadi zaman era itu negara manapun dijajah Eropa itu Nasrani. Karena dalam perasaan mereka lah kaum pilihan dan salah itu layak dijajah dan sah nopo dijajah. Nah, ya itu tadi karena klaim-klaim merasa dekat Allah, yang itu dekat. Kul mutawasir sira Muhammad lan maring bilang Nasrani ya Muhammad, falima yu'adzibu bi dzunub. Falima mongko krana apa yu'adzibu nyiksa sapa Allah kuwi sira kabeh dulu bikum sebab bisa-bisa sira kabeh. Ini sebab lamun bener sira kabeh tidak ing dalam mongkon-mongkon klaim. Iku klaim nak mereka kekasih Allah. Tawala yu'adzibu lan ora bakal nyiksa sapa Allah bapak wala dewe anak itu bapak malah haji bulan ora nyiksa sapa habib dewe kekasih habib. Bapak ada dalam, dan teman-teman itu sapa Allah kok sira kabeh. Pantu mengerti sira kabeh uga guna itu goro kabeh. Kalau betul kalian kekasih Allah, kenapa sering mengalami kenyataan? Balantum balik di sira kabeh uga sareng manusia. Manusia memang ya setengah saking wong pola kok ingkang menciptakan sapa Allah. Ini jumlah iman, jadi saking golongan wong pola kok ingkang dalu sapa Allah iman. Minalka dari sang manusia. Lakum malakum ma'alikum ma'alik. Lakum berhak kedua sira kabeh mau te perkara tentang kedua wong akeh. Wa'alikum lan dadi beban, kaya ora ala-ala Al-Qur'an lan dadi beban. Laha maka sabat wa'aliha maka sabat ilaha sing untungno nawaliha beban. Wa'alikum lan ngatur sira kabeh mau te perkara ali hingga ngatur wong akeh. Ya usiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya usiru nyepura sapa Allah liman maring wong ya tau lan salah sapa Allah. Al-maghfirah ta nyepura lan maring. Jadi Allah itu tidak diikat, tidak bisa didikte karena orang itu Yahudi Allah harus nyepura. Karena orang itu Nasrani Allah harus nyepura. Allah tidak akan didikte itu semua. Allah tetap yang usiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini sama. Karena kita Islam, Allah wajib nyepura di masjid. Allah tetap tidak. Ini mau kasih dengan keangkuhannya tetap ya guru bayar. Saya wajib nyepura bayar. Ya guru nyepura sapa Allah iman maring wong ya tau kang salah sapa iman. Al-maghfirah ta nyepura lagu maring iman. Wal aziz lan sapa Allah maring wong ya tau kang salah sapa iman. Tak dibawa ini semua. La kira ora tentang wujud alih atas Allah. Jadi kalau matur ya saya dalam Quran itu menunjukkan keangkuhan Allah. Angkuh Allah itu wajib. Dan itu walaupun diberiau bersama wajib Allah. Jadi sifat angkuh itu baik untuk Allah, tapi tidak baik untuk makhluknya. Makanya Allah itu paling gak senang baik hamba-hamba yang
aku. Tapi Allah yang aku. Lah aku Allah itu untuk membunuh sifat manusia yang ingin jadi Tuhan. Jadi kalau balik matur sampai nak duwe pembantu 5 atau duwe perusahaan di karyawan 1. Karena kerjaan aku mangan endi. Mau di santri ini ngoten sawangane santri mung pinter kan ora ngaji aku sing pinter kowe sapa. Di ngamal-ngamal sing kita iman dadi ilang Allah. Tapi karena watak dasariah kita tahu-tahu jadi koyo pengen. Paham itu sifat dasar manusia. Mulane Allah Taala kepengen mateni sifat itu. Watak-watak ora bener. Allah nganggo apa dasar biasa wae iki kuwi semuanya. Ora tenan sikam nak sampean tampil dapat carane kudu supaya muamalah untuk pengiran itu bener. Cuman udah anut model hikam. Anut tiang-tiang soleh sing wis bener mriki. Jadi wau ngaji sejarah, ngaji ideologi. Ngaji ideologi itu panas. Jadi sesi kedua ngaji hikam, itu satu. Ideologi itu mesti panas, tapi harus diterangkan karena jenengan-jenengan nanti terlambat tidak tahu. Ini ngaji hikam. Nah, cara hikam itu gampang, muamalah dengan pengiran itu gampang. In a'toka asjadaka birroh wa in man'aka asjadaka kohroh fakullun muta'arifun ilaika. Jadi gampang muamalah dengan pengiran. Nah aku ndonga kok disembadani, berarti Allah asjadaka birroh. Allah ingin mengenalkan kamu birrohu ing atiye Allah. Allah sedang ingin menunjukkan aku ini rahmat. Wa in man'aka asjadaka kohroh. Nak kue dongo jaluk kok ora sembadani. Allah kepen ngetokno nak kue trimo doa, trimo manusa. Allah ngetokno kohare. Aku pangeran ada mbok atur-atur, kowe ku manusa lemah. Jadi mata atau ka asjadaka birro. Wa ma taman aka asjadaka kok. Pas ngekeki ngetokno rahmane. Pas gak ngekeki ngetokno nak kue ku trimo manusa. Aku muta'arifun ilaika. Jadi setiap saat Allah itu mudah dikenali. Iku mau ketika kowe dikai gampang syukur, ketika nyatane karep pemurah kesampean kowe eling jebule aku ya menungso. Nanti karep nambah sik ketam. Akhirnya jadi tawadhu. Mergo semua karep nambah sik apa? Kesampean. Dapat tawadhu itu jenenge ayatul ibadah. Kowe dadi tawadhu. Artinya dia nyaman semua. Kalau kula tak tenang bapak kula nak didik kula. Bergada urusan duit, urusan apa gak kasil nak sampean minta. Entah pengira. Kira kasih biasa. Jadi kemarin nak hikam, jadi udah itu gampang. Jadi mata aku ka asjadaka birroh, mata mana ka asjadaka kohroh, sifat kohar. Ya jadi nak dikai pengiran itu gampang nopo. Nak lagi dikai jadi gampang duduk nunggulnya kebesaran Allah. Bahwa kita hanya waktu dikau insan nopo. Berarti semua kondisi itu baik-baik saja. Dan setiap saat tidak apa-apa. Itu mau pulau nyontok nanya dan pulau nanti munajat di pengiran di sering pulau munajat apa bahasa munajat. Syukur barang paling gampang. Cara uang gak asik itu gampang. Karena gampang ya. Misalnya kasus pulau tiang alim, Mustafa salaman di pulau nyucuk itu syukurnya rakaruan. Pulau di rumah di Mustafa itu syukurnya rakaruan. Tapi nak kue ditarik, gara-gara tarik wah kira syukur. Iku mau Mustafa kepengen. Wah enak kalau posisi mengalim di uang keren. Dan sing kiai ini salaman tok orang salam nempel gopo. Jadi sing marai ra syukur utama. Mengana anggere kitab-kitab tasawuf sing paling dikritik utama, sing rusak tataran utama. Iku mau. Sadane sekedar salaman santri nyucuk kiai iku bangga. Nak ora utama ndek kepen dadi kiai, nek dadi kiai kepengine dicucuk. Lah kiai ini bareng keseringan dicucuk ora salam sampe lho, apa salaman tok. Akhirnya ora syukur. Paham? Jadi seharusnya ada gitu, dilatih model urip hikam, semua itu dipandang secara positif. Ya mati mata atau keasjadaka birroh, wa mata mana keasjadaka kok. Begitu juga menyangkut hubungan dengan makhluk. Ya, misalnya yang zuhud, ini kan hikam cerita. Banyak orang-orang zuhud yang karena zuhudnya gedeng wong dolim. Banyak orang-orang sufi, orang-orang soleh yang karena kesalehannya gedeng wong dolim, gedeng wong nakal. Ini menjadi hikam. Ketika mereka sampai kepada Allah, istauhatu min kulli syai' asing. Karena merasa sampai fadhil ilahiyah, karena seseorang sudah merasa sampai kepada Allah, itu merasa asing. Tapi dari hikam, kalau betul kamu usul ilallah, kenapa asingnya sama orang dolim itu? Mestinya asing bil ahyar. Siapa saja meskipun soleh pun kita asing.
Sampai nak soleh tenang, pas munajat di Allah, masih ambil bojo, masih ambil anak, masih ambil santri ya. Mereka lagi kepengen munajat sampai Allah. Nah ngono asine wong usul ilah wong ora krana wong liya dole, memang sedang asik menyatu kalian Allah. Kemana asik dhewean kalian Allah. Lah, ketika mereka kembali mimpin manusia, ini kumpul wong dolim. Misalnya wong soleh lan anak mergawe mesti kumpul dino. Ya betul. Pengajian mesti lanang wedok kumpul. Pemene pengajian zaman akhir iki mesti ono samperwan, ono fadro macam-macam lanang wedok apa kumpul. Jadi hikam sebetulnya itu tidak masalah-masalah berat itu tadi. Ketika kamu istauhatu min kulli syai'in li ghaibihim an kulli syai'in. Jadi ketika seseorang sudah usul ilallah, maka ghaibihim an kulli syai'in, mereka alami kondisi yang tercerabut dari kemaklukan. Ini jenis ghaibihim an kulli syai'in. Tapi ketika kembali ke makhluk kayak Pulau Rohofid Mustafa, syahidullah fi kulli syai'in. Sing diseseni ya Allah fi kulli syai'in. Jadi Allah desain rohid meniku. Nah desain cawe itu meniku do pinter joget pinter. Nah Allah desain balik meniku do pinter kaspo pinter. Ajane kan ya. Jadi saat kowe waibah ya ambek Allah, iku asik mbek Allah sampai ora roh. Min kulli syai'in gak apa-apa. Ketika kowe delok kulli syai'in, syahidullah fi kulli syai'in. Kamu menyaksikan Allah fi kulli syai'in. Misalnya kalau orang kedunya itu gak kecil. Oh, dibeli Allah biar besar kalau model ini nyaman katakan itu nyaman kan? Jadi kira kecil itu mau gawok bangga atau tak takjub mbak desainnya pengintar. Akhirnya nyaman. Sebab itu orang-orang zuhad wal ubad tidak akan gedeng wong dol, gedeng wongnya loh. Karena mereka syahidullah dibeli syahid. Itu penjahit itu sing jenenge ya palu mayat. Jadi yasak-yasak yang berikut itu untuk menunjukkan. Jadi ketika Nabi ternyata Abu Thalib tidak iman, Nabi sadar. Sadarnya apa? Kembali pada iman yang murni. Inna kala tasdiman ahbabta. Iman yang murni apa ya? Wala inna wa ya siman. Ya hidayah itu murni masih ada. Ketika iman pada yang palu mayat itu sudah iman yang murni. Kalau Allah itu terserah kehendaknya. Kayak itu didikte keadaan. Tapi Abu Thalib pamane Nabi agak enak, masa agak pamannya Nabi rata ke hidayat, asa akeh ponakane. Itu udah ada. Iman yang murni akan kembali kabeh udah beri lima jasa oleh ibu nopo. Tapi ini bukan karena kesalahan Allah kok saya naik dulu, ini tadi untuk membunuh keangkuhan manusia. Hukum manusia mesti bawa angku ini ambek. Sampean anak-anak andel, sampean latihan jadi wong soleh, jadi kiai seminggu, tahajud seminggu. Sama ini dulu orang kira pantas, tahajud seminggu ya. Iya betul. Jadi kata ketika kita soleh dewi itu dia keangkuhan. So, ciri utama wong soleh di sini kan tawakal yang pangeran, nyerah sesuatu nih Allah Subhanahu. Tapi kejajal soleh seminggu, taruh minggu, kemudian nanti setahun. Nah, terus kepengen dikte pangeran. So, jangan kurang mandi cah, gue kudu mau suwi. Tahajud seminggu, orang minggu masa mandi, terus kepengen dikte pangeran. Berarti tahun itu kan hilang betul. Memberi ruang nak Allah yang alam ada kan hilang betul. Kepinginnya Allah berdikte be amalam tuh. Dalam kesalahan kita saja tukang dikte pengiran. Sebab itu untuk membunuh keangkuhan ini Allah sering ngendikan ya faluma ya saya guru lima ya itu diulang. Ini waktu di lima tahun itu diulang-ulang. Bukan dalam rangka Allah saya naik itu buat ini untuk membunuh sifat basaria yang manusia sing seneng ngatur-ngatur pengiran. Yo mau misalnya ke kiai anak nakal ada janggal. Awang dia anak nakal ada janggal, gak mesti kau ujuk kan. Jadi awang dia nakal itu langsung berapa ini? Anakku nakal apa? Ngabung soleh, anakku nakal. Ini ujuk yang berbungkus. Namun bagaimana karya malu mata selesai? Hanya nama yang paling maya. Repot didikti aku kiai, ras didikti orang dia lagi ya. Kiai itu saya aja betul. Anda berjanggal kalau anak ujuk. Dan nanti imannya malu macam betul jawab tadi. Aku anak kiai kok nakal. Ya kadang itu kawalannya Allah yang malu maya. Jadi orang anak kiai kok alim ya Allah yang malu maya. Saya tahu lah. Sing mari pejanda mergo ujug. Utawa kuwi difonis dhewe, misale putus nang kiai. Anak kiai malu kok nakal. Piye? Enggak salah-salah dhewe putus berlebihan to. Paham ya? Dan itu iman lo jadi didikte mbek hukum apa? Ane kula ngira kanca-kanca kula sampe dadi kiai, kalau kanca kula sak kata jadi kiai tak. Gus anak kula mumpah ora punya ujug kemarin sih. Maksudnya sebenarnya itu jandel orang yang ngaku anak kiai.
Anak dia kok nakal. Kowe tau janggal gak anak-anak yang parjan anak itu nakal gak janggal ya. Kita ane wong dolim anak itu dolim anak dia itu soleh. Wah, sini ujug ya. Awang dia nakal ora janggal anak nakal to jan. Ujug kok tobat ya. Paham ya? Ya artinya untuk membunuh apa? Sifatnya manusia yang kecenderungannya kepengen di pengeran. Laki rondo ale, orang yang tentang musid alenya atas ya Allah. Wadilah yang tetap di Allah itu sama waktu di kerajaan itu berolahan itu Allah bilang. Wamalan berkorok bina memakan dalam anggaran sama watan arat wa ilai bilang kemarin awal masih rutin ya berarti itu. Ya ahli kitab kerja teman-teman teko sira kabeh sapa rasul kita wale Muhammad. Yubai kan jelasno sapa rasul laku maring sira kabeh. Jelasno syariat ini kira-kira syariat aturan gerakan. Oleh jelasno ala patron dan ing dalam saat terputus. Ing kita ini terputus. Kita kira bisa terus orang nabi. Minar rusul di sana rasul. Islam yakun krono rana itu beda dalam antara Nabi Muhammad atau beda ikalah antara Nabi Isa atau Rasul. Jadi itu masalah apa patros. Ini itu tahu Nabi Isa buat tenaga Rasul. Bamu satu dari tahu dari masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kompromi asli itu 500. Bagi untuk semua waktu surat alam sudah semua. Jadi 500 sudah semua itu rana Nabi. Jadi masa patros itu Allah utus Nabi Muhammad. Anak takuru supaya engkau orang ucap sira kabeh ida ucap dumnagane pencipta sira kabeh maja anak mutasyiri wala maja ora tekona ing kita sapa mungkasiri sapa wong sing gawe kebenar min jaidatul misaidah wala nazi dan orang sing gawe peringatan papat ga aku basiru wala monggo teman-teman teko kumen sira kabeh sapa basiru sapa wong sing gawe peringatan wala nazi dan wong sing gawe peringatan. Kalau istri mengkonon diri kumujud laku maring sira kabeh ilan nalikane mengkono wis ana rasul. Wa muda wala tulisan ngata kita perkara iku dhewe kudat semua. Wa minggulan setengah sing kok tak dihukum dening sira kabeh ilam tak lamun ora sira kabeh. Wa Qur'an ini sira sekolah nalikane dawa sapa muka-muka kaum saya kaum ibu kaum muslim. Ukuru lima sira kabeh nikmat Allah, nikmat Allah alaikum menata sira kabeh. Ijazah. Karena yang tahu sudah diana sapa Allah iku mendal sira kabeh, emin kum disitang sira kabeh. Allah menjadikan dari kelompok kamu ambiya yang kira-kira nabi. Kira-kira nabi ini sangat banyak itu turunane Nabi Musa. Wa ja'ala lan gawe sapa Allah kum sira kabeh mulukan ing kira-kira raja penguasa. Ashab berkata, pakas itu kesewong sing pelayan nang bendera. Wa atalan maringi sapa Allah kumusira kabeh maring perkara lan tidak ora maringi sapa Allah akad ing uji minal alam indah ing alam kabeh. Minal man lima salawat saking alman lima salawat. Man itu jenis makanan siap saji berarti. Tapi itu ora maknane bentuk tapi langsung kena dipakai. Wa salawat jenis dulu. Wafala infakilan terpercaya lalu rohoi rizai alami anu mengkolong-kolongkan. Ya kaum milu kaum pendukulu majinga sirotasi al-ardu muqaddasa yang bumi yang disisai. Jadi itu Palestina. Jadi kamu saat ini dari Syria dan Palestina. Jadi Nabi Musa ini mandir tengah Mesir. Ini itu untuk tugas Nimano Fir'aun. Kalian dibasno dari Nabi Musa. Ketika tengah Mesir Fir'aun pun kalah itu ditugasno balik kemudian Palestina, terus ini sam ini Palestina ini. Ini al-ardul muqaddasah bumi yang suci ini kok. Alat ikan kata dalam sejarah soko Allah laku banyak sirotake. Amar sing utus soko Allah kuwi sirotake dudu kulina lan manci ning al-ardul muqaddasah. Wa ya al-ardul muqaddasah itu asal Musa. Dari Palestina dari Syria. Wala tartadulan ojo murtad sirotake. Wajah murtad ala dari gue mengatasi wuri-wuri sirokat. Etan hasilmu, jadi kue bubaran sirokat ya kokal lagi di kerana musuh. Kata kondisi semoga kali sirokat ya kokal ini nakal sirokat. Bisa itu menjalan cuma ada sirokat. Kalau mengucap sopo kaum yang muka ini, inna fiha roman cedera. Inna fiha tak kena itu tetap di dalam al-ardi mukot dana. Kauman ana kaum cedera akan aku kabeh.
Jabarina kang angkuh. Mimbako ya agung sanging sisa-sisa kaum A. Mimbako ya agung sanging sisa-sisa kaum A. Tiwalang tuh wong dhuwur-dhuwur gawe kuat dan kamu ini kuat. Wa inna lanat kulaha hatta yakutini. Wa inna lan satamne kita lanat kulaha bakal kematin kita hanya Allah dan muqaddasa. Hatta yakuti sing metu sapa kawan sebari ngene Allah dan muqaddasa. Kita tidak bisa masuk Palestina kecuali mereka telah keluar. Fa'iyya khruju minha fa'inaka bihi. Fa'iyya khruju mongkolamun metu sapa ngakeh minha kangge al-ardul muqaddasa. Fa'inna wa ta'ala kita udah diunai wong sing mancing kabeh kamar al-ardul muqaddasa. Jadi Israel mulai ini beredar. Saudi Fir'aun itu kalah. Di Saudi Fir'aun itu kalah, Nabi Musa ditugaskan balik ke Sam. Tapi Sam terlanjur ada penduduk yang kuat-kuat. Dari kaum Nabi Musa, orang yang benar sakit, kalau mereka kata penduduk yang kuat, paling kita mulai berpikir. Wa inna lana al-baha hatta yakutini wa. Yung benar sekali tangkap melek. Orang itu siapa? Secara rasional. Kalau penduduk kuat, mereka secara teori kalah. Yang kurang ajar terusan ini. Fadab antara duka pakodila inna haruna. Oke, nak ngaku-ngaku di pengiran sing camping, kowe ora sik sampe pengiran terus kon merang sik, lha kok ngene kan mesti bideng. Mari kurang ajar ya, mulai yen pengiran wis dolanan. Ini pun sunatullah. Kula mun sunatullah pengiran dolanan kata teng santri. Dene iki cerita kaum Nabi Musa sing iman dengan Nabi Musa iki lon-lon tapi sampean udah kaum Nabi Musa sing iman dengan Nabi Musa, sausé Fir'aun kalah kan balik ke Palestina. Tapi di Palestina terlanjur ada penduduk-penduduk yang digaya yang kuat, kauman Jabal. Terjadi kaum Nabi Musa wah boten saged. Waktu pengriku mesti diusir wa inna lanatsullaha hatta yakhruju. Ini apa iya khruju min apa ilaka. Itu tidak masalah, memang secara teknis, secara teori kalau masuk kalah. Semari kurang ajar terusan. Fadhab antawarok buka pakotila inna haruna. Ini adalah Nabi Musa binan paling berpengeran, ngajak pengeran, wong-wong diludes nose. Aku tak tengok-tengok nih kene. Fadhab warok buka, fadhab antawarok buka. Ya, inna haruna nabo. Oh itu no, kalau tadi mungkin ajar ludes kafe dan kalah nabi pengeran, kalau nabi beri. Tiga. Cara santri ini jiran hizib berian yang dolim dulu. Nak jiran batu hizib yang mati kafe lah, kalau tak berjuang memberi keluarga tunggal. Dimulai dengan pengeran kebetulan. Ini maksudnya kumpul sunat itu. Orang melihat Tuhan, makanya benar hitam. Orang melihat Allah itu masih menjadi objek. Kue kepengen kawin, ntar kawin aku kue. Melibatkan pengeran. Dungo sekolah cawe itu gelem itu. Kue kepengen suga tak sampai ya. Melibatkan pengeran, jauh suga. Jadi selalu Tuhan jadi sarana nafsu nih sampai. Kue kepengen jadi kiai nafsu melibatkan pengeran. Kepengen suga nafsu melibatkan pengiran, senang cahayu nafsu melibatkan pengiran. Tapi kita belum pernah mencintai Allah atas nama Allah itu sendiri sebagai Allah. Padahal ciri utama orang mukmin walladzina amanu asaddu hubban. Kita senang Allah atas nama Allah itu. Mana sampean tobat. Senang-senang dhewe ning donya ya Allah, ya Allah, ya Rasul. Sing sekali dia sampeyan pengiran ora seneng. Sampeyan melibatno Allah. Seneng kawit itu nang melibatno Allah. Senang pengaruh ya terus model wiridan ganti pengaruh ganti kadang menang ini karena Allah sekarang jadi pajak sampeyan Allah boleh elok tradisi begini itu sangat salah bukan sekedar salah sangat salah jadi kita masih melihat Allah itu panitia yang nafsu paham jadi gue kepengen juga terus melibat Allah kepengen cawe itu melibat pengiran seneng kamu mungkin bebas bencana melibat pengiran itu dah dulu. Kita harus terlatih menengi Allah ya atas nama Allah. Walladzina amanu asaddu hubban. Kalau kita benar-benar iman, ya senang Allah atas nama Allah. Ini radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kita puas dengan ketuhanan Allah itu kita puas. Lan ngendikane Nabi zaqatu amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami. Orang merasakan nikmatnya iman. Kalau sudah melihat Allah itu puas. Man radiya billahi rabban. Dan kita kan bosan. Kepengen di duit, kepengen di pekerjaan tetap dunga-dunga. Sekali ramu kasih dia kecewa. Mereka senangnya Allah digantung mbek lancare dungane mbek boten.
Salam dhewe kena alumno seneng Allah mbek mustajab apa ora mustajab. Kedua salam dhewe. Jadi kita seneng Allah ngenteni badane. Cek murah regane Allah mbok alumno ambek pekerja jalukan nggih. Regane Allah kan dadi murah terus. Mbok tak alumno mbek kepengin disebagani donga. Nak mukmin tenan di wow, man radiya billahi rabbil walladzina amanu asaddu hubbal. Ini nabi hikam, ilmu yang wajib diimani harus begitu. Dan sampai tangklet, kalau bukan duit, jangan simpen buskat begini Allah. Lalu itu kalau berangkat dari tauhid bener, jadinya ter. Misalnya kalau kepengen di duit, kalau kepengen di pekerjaan, saya tetap dahulukan iman. Kalau mau cokot antara ini, jadi mungkin ngapal-apal ini. Jadi ciri utama orang iman itu ditunjukkan oleh iman. Orang itu mau. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya. Orang-orang sing iman lan amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim, ditunjukno iman. Ora ditunjukno nafsune atau selerane ya. Eling-eling ya ayat ini. Mereka dibimbing oleh imannya. Contohnya ngeten. Kali kula sebagai basariah dia anak kecil, butuh pekerjaan, butuh rezeki, butuh duit. Itu basariah kan. Tapi harusnya saya mendahulukan iman. Tidak na'aluk nodonga boten. Saya atas nama gabatin pasti dapat rezeki. Wa ma min gabatin fil ardi illa alamun itu. Jadi anak saya, istri saya atas nama mereka itu gabah mesti nggawa jatah rezekine dhewe. Itu satu. Nomor dua, saya tahu bahwa saya butuh pekerjaan itu basariah. Tapi atas nama iman, si aku untuk pekerjaan itu ora tetep wong untuk rezeki. Sehingga ketika kita ndonga ning pangeran umur ini berangkat saka syariat, bahwa saya harus berdoa. Dan saya harus tahu bahwa sing iso tak jalui ning Allah tok. Saya enggak pernah salut. Jalui dan tasbih boleh aman-aman. Gue salut sampai menggantungkan seneng Allah mbek mustajab orang mustajab itu. Itu kecelakaan sudah. Mulane kula minta ajari tenaga ngaji kula angkatan pertama niku tengene mana ke ra wonten apa la taktar jasban nama wala dafal dalwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil islam. Artinya apa-apa mana ya Allah. Jadi Syekh Qadir gak ada saran, gak ada fatwa, gak ada wasiat la taktar jasban nama wala dafal dalwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil islam. Istalaf taha amla. Ya. Kowe aja kepengin tok nikmat, ya aja kepengin tolak bahaya. Pak inna nakmah wasilatun ilaika bil kismah. Nikmat mesti tekonin kowe bil kismah atas nama jasa. Istalah taham lah, cek kowe kepengin cek ora. Wong kafir ora tau ndonga, wong PKI ora tau ndonga, wong ateis ora tau ndonga. Wae mangan ya mangan, wae seneng ya seneng. Apa madun untuk duit krana ndongane? Lah nek krana ndongane mesti ora ndonga ora untuk duit. Malah nek dina ora tau ndonga duit ora akeh dibang madun ndonga-ndonga. Iya lho. Kakak yang ateis, yang kafir ora tau ndonga pangeran duit luwih akeh. Padahal dia sing donga-donga dal beriki duwe rapati ada. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Istalaf taham lah, cek kowe kepengin cek ora. Ngendikane Syekh Qadir wal bal wa halatun fi wa ingkari taham. La bal igawane wa ingkari. Senajan kowe ora seneng. Terus pasal billah bil kulli ya palima ya. Ciri utama wong iman dia sing pasaran ning Allah. Mergo kita kudu diajari iman. Wong kafir ra ndonga ya mana. Zaman kita cilik ora iso ndonga ya mana. Itu kalau balik mirip santri ngoten. Zaman kuwe ora disisip nasor yo selamat kok santet. Yo nyatane ora tau tabakan yo selamat. Bareng disisip nasor sawangane selamat semua ora terima moto disisip nasor. Lah nane kok selamat krono apa? Kowe ora disisip nasor ora usah mondok, paling gak usah umur 17 tahun ngono. Lah nane kok moto disisip nasor kok selamat. Jadi manusia itu nak duit cekelan, senangannya nyekel barang itu. Oh lah aku. Jadi manusia betapa gampangnya manusia kena hijab sama pengiran. Karena ketika ulama-ulama tasawuf ini buatan ngotot. Dungo itu kebutuhan dialog di Allah. Karena kalau anda ngaji tak boleh balik ini. Sering munajat di Allah. Jadi kita sering dungo ya Allah ya Rahman itu bukti kita sering munajat di Allah. Titik. Itu rasa kompensasi, rasa transaksi, rasa talek. Aku cuma kok orang mandi. Jadi dia kecewa ibadah ya Allah. Wong mukmin sing ibadah Allah kecewa. Mukmin mau apa? Tapi
Kabeh donga, wis maca Asmaul Husna, ya Allah ya Wahhab, kon maca donga rambekan dengan berbagai kefiah mulai rambekan tak ora bernafas. Jebule tetep ramah. Ya berarti kayak kecewa to. Ya itu sampai urus mungkin itu sampai lalu bilang dari ora bener. Mulai riyen Bani Israil lah senengane ibadah Allah. Baik fadzab antara Arab juga pakotila inna haruna ke itu. Ini dengan santri. Cung, kita sebenarnya suka ya ngamal-ngamalin bodoh. Jangan suka lembah. Jangan tudungannya mandi biji kan betul. Pengiran dia elok namanya. Yang bener buatan apa? Cung, kau nak suka ini bang bodoh. Santri ini mesti jawab ya. Gimana? Ini wajibannya dan kita bang bodoh. Pengiran apa elok no dari pengiran sebagai tempat tujuan kita. Orang sambil dari panitia terus. Nah, budaya manusia kayak Bani Israil ngadepi kauman Jabarin fadzhab anta rabbuka faqatila. Jangan sampai ke pengiran dulu perang mulo tak temui gimana. Itu artinya apa? Mereka yakin kalau Allah itu hebat, dia yakin kalau Musa itu hebat. Tapi sing Allah tersinggung kok pepes darah hebat terus dianggap panitia itu cuma dikasuran itu. Paham ya? Ngomong Allah berarti Allah jadi panitia. Mestinya buatan ngoten, ketika Allah ngutus wong Bani Israil kon masuk Syam, mereka harus langsung masuk Syam. Dengan iman Allah sing ngutus berarti Allah sing tanggung jawab. Paham ya? Orang malah Allah dikongkon pada antara buka pakotila inna haruna apa? Orang dawuh lagu maring Bani Israil sapa rasulane wong lanang loro minal ladina iki sing jambe kanggo ate apa pun kamu bisa pola dina. Mukola kata Alhamdulillah ini melayani perintah Allah. Wahumma insya Allah ta'ala. Nabi insya Allah, Nabi ta'ala. Minam mukobat mengira-gira pemimpin Allah kita. Bahkan kamu itu dengan Allah jina kepemusa bisa. Bikas bihali. Akwali jaga-jaga. Yang dalam menibak atau mendelok kondisi-kondisinya tiang-tiang yang angkuh. Jadi dia Nabi Musa ini modern. Sebelum perang kalian jaga-jaga, mengutus utusan terus nanti intel maupun nukobak. Jadi sedurungnya berhadapan langsung diminum delegasi yang fikasi akwalin apa jabat biro. Tadi juga cek dia keadaan. Anak-anak yang paling nikmat sopo Allah alimah yang atasnya rasulan. Beli ismati lan ismah melawan direksa pengiran itu direksa pengomprengkan. Maka sama maktola. Mongko nyimpen sopo rasulan mak yang berkoro istola akan mengalih sopo rasulan alim yang atasnya. Min halihin saning keadaan jaga diri. Illa anusa kecuali saning Nabi Musa. Bikilah sebagian pintu kobra berbeda iklan sejarahnya biro-biro peneliti. Dari sing diutus Nabi Musa itu kata, tapi sing liya malah cerita hibati jaga diri. Sing loro mboten. Fakat sawu mongko jelas nonton terang-terang sapa ngakeh hukum ikilah. Napa jenenge matola. Pada baru mau kau dapat tiga pengakuan. Ketika cerita lalu jaga biro bukan juga. Untuk majinya surah kasih ahli ini ngatasi jaga biro al-basa yang lawan. Gagal terlihat di pintu gerbang besok. Walau tahu lalu jauh di surah kasih dulu jaga biro. Pak Inahu membuat satu jaga biro atas dan biro-biro jaga biro mungkin pelan tapuan. Pak Inahu kamu mengenalkan majin surah kasih dulu yang jelas Pak Inahu membuat satu surah kasih wong sing ngalah. Kala dawuh sapa rajulani dari kan kono kumpul alim busra. Saya punan karena yakin binasrillah. Kelawan pertolongan Allah. Jika Allah sing ngutus mesti nulung. Jadi orang dungo beras langsung yakin saya punan binasrillah. Wa in jazwa dihilang yakin kelawan nyembah dari janji Allah. Jadi Allah mesti ngelestarekno janji. Allah ngutus berarti Allah mesti tanggung jawab. Walau yang ada si Allah fatawakalu fatawakalu surat asli. Impun semelamun Allah surat asli mukminin iman. Kalau mengucap sopo Bani Israil murah bener-bener. Kalau ini Bani Israil. Padahal pun iman dengan Musa itu tetap berengkel. Ya Musa ya Musa. Inna kata kita ulangat pula orang macam sopo kita ada Korea asalkan dan selamat. Macam dia setelah ini di orang sopo jaga biro yang dalam Korea. Kita ini tidak akan masuk selagi mereka masih di situ. Tapi caranya pasal antara pasal muka budara siro, angka siro musnawar bukan pangeran siro. Pakau tidak mau kau perang loro. Kau yang bisa perang pangeran dah menangis ya. Inna haruna apa?
Kalau dunia atau kita guna enam jenis panggilan kalau dunia itu nunggu kabar kita bisa yang berangkat ini kabar ini kalau harus dapat biro kalah karena itu tombol matang orang jauh sopong muta ini ibnalikan mengkono kaum mengucap Robbi inilah amliku illa nafsi waqi fakhrub binana binal qawmin fasiqin Robbi do pengiran insun ini satu insun la amliku orang memiliki insun illa nafsi kecuali awal insun wa ilan kecuali dulu insun wa illa kecuali dulu insun wala amliku lan orang memiliki insun wa rahman saliyane misalan fa asbar mongko somok insun ing wong asal atau asing atas itu di umat kok aneh ini Gusti kula ora iso ngatur kecuali dulur kula piyambak ngerti ya nyaliane kacau kabeh tapi sapa perbedaan monggo kula aturi ngekeki pemisah panjenengan fasil kula aturi ngekeki pisah panjenengan pemisah panjenengan dunia di antara kita final kaum fasik lan di antara kaum fasik kala dawuh sapa Allah taala lan maring Musa fa innaha muharramatun alaih fa innaha muqaddamatun bumi muqaddasah ayil ardh muqaddas iku muharramatun bin haram den halangi alih ing atase wong akeh wong akeh berenggal ayat 10 hayat termasuk sapa wong akeh dan aladul muqaddas arba'ina sanatan ing 40 tahun ya dihuna padha bingung sapa wong akeh ya tak kaya kon bingung sapa wong akeh arti ing dalem bumi wae iki arep satu farasiko iku radius sangang farsa kala Ibnu Abbas dawuh iki dawuh sapa Ibnu Abbas Fala tak sama kau susah siro. Fala tak sama kau susah siro. Tahjan susah siro alal kaum fasik yang atas kaum fasik. Ruya sendiri tahu anak saat itu ngajar kalau orang sepung ngajar ya dulu. Nak bodoh berjalan sepung ngajar awal yang belum berbija Cina kali apa itu. Semua kan ini benar. Faedah sepung mengenalkan isu-isu sepung ngajar itu. Kali-kali itu ngatur ilmu di dalam tempat ala tiga kita jauhkan ambil itu sepung ngajar misalnya lagi. Jadi mau aku masalahnya satu jebule bulat ngono nah. Jadi mau aku masalahnya wis lepas ke tempat itu jebule balik meneh. Jadi idalum fil mawdi alladhi istadun apa? Kok wong bingung tengalas mlaku sama ngene nomor metu jebule balik ngalas meneh. Wa siruna nomor sepung aja ana harap dino kaya ke ngono-ngono. Kabeh balik meneh. Hatang korupsi singgo entek. Sopo wong akeh kulo mesti kabeh wong akeh jangan sing belanjal. Ilaman kecuali wong lamnya bintang ora muka kepeman alis bina 20. Kila sing ucap napa ngene watan kami ati alat. Lan ana sapa sing belanjal iku 600.000. 600.000 pangeran duka akhire do bingung nganti mati ngarep tinggal 20. Berarti tak ada. Jadi tiang kita 600.000 karek sinten 20 gara-gara belanjal bingung. Ayo bingung nang padang pasir ana pakanan. Akan salah. Wa matalan kabudut sapa Harun lan Nabi Harun Nabi Musa fitting di dalam itu. Nggih, dalam orang-orang tim ini orang-orang antara Palestina kalian Mesir. Makanan ana apa mau Musa lan Harun rahmatan rumah Musa lan Harun. Daripada di umat berengsel atau kabudut kendal sumpek. Itu kata rahmatan apa? Lalu mas. Wa ada kan ada titik solid mulai kamar yang mengkono-kono wong berengsel kabeh. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa roh pengiran Musa ing mau di nalikane kapundhute Musa nyuwun ayu dunia. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa roh pengiran Musa ing mau di nalikane kapundhute Musa. Nyuwun ayu dunia hum lak arti muqaddasah romnyatan hasil. Ayu dunia. En yen to marakno sapa Allah hu Musa. Minal arti muqaddasah sing bumi sing suci romyatan ing sagalangan kajare lan wae. Nabi Musa nyuwun ketika kapundhut dekat dengan arti muqaddas. Jadi arti ini dia wonten saat nonton wonten. Kalau yang sepuh haji kepen mati teng Mekah niku asal. Nabi Musa piyambak nyuwun kepengen mati dekat bumi napa suci. Ya, jadi ya. Ta'ala rabbahu ida mauti ayyidinahu minal arti muqaddas. Ternyata ngelang sagalangan khasir ini kita mengalami 3 meter 4 meter sagalangan ini waktu Fa'adinahu mongko marakna sapa Allah Fa'adinahu mongko marakna sapa Allah gue Musa kamat lah terus walu biya tak ucap Nabi Musa kabundut Nabi Harun kabundut walu biya langsung angkat Nabi sapa Nabi Musa badal arba'ina tak ucap 40 wa umira langsung tugas lo sapa Musa kita lihat dari lan materi sing aku kabeh. Pas
Sarang kalau maku sapa Yusa biman kelan wong bagi akan ide kali kepeman malu bertani Yusa. Wako lan merani sapa Yusa ing jaga piro don sebar. Bahkan lan apa kita yo Jumat dina Jumat. Wako pat lagu asam susah. Wako pat lan mandek lagu krana Yusa. Apa asam sutrene. Saatan lan sak mongso. Kata para singgo rampung sapa Yusa kita saking merani keketua kita saking merani keketua warwalan kelan Ahmad di musnad di dalam musnad Ahmad hadis anak samsa lam tuqbat ala dasar illa Yusa anak samsa saat meneseng ini ulang tuqbat orang tahu den lerek napa sama ala dasar ngata temudusa illa Yusa kecuali maring Nabi Yusa cermin ini tidak pernah dihentikan peredarannya kecuali saat Nabi Yusa langsung ber ala dasar ila lusa laya liyasaro labil muqaddas ing malam-malam nih laya liyasaro ing malam lumatu sapa lusa ila bil muqaddas mari bil muqaddas malam kalau iso kesene ngaji pindah iso ora beristirahat semua orang malam ganjil jadi intinya ngoten ya jadi Bani Israil berangkat mulai riyen dari segalanya itu di logika termasuk malah teman ada di santri juga Bani Israil. Nabi Musa itu munajat ke Allah tenggine turi Sina. Dari itu Nabi Musa ya cerita, aku itu untuk Taurat kau pangeran. Itu Bani Israil wis iman. Itu ketemu ni lanuk minalaka kata narawuh apa? Oh enak tapi bareng bisik-bisik berguna ngerasa ketemu pangeran. Aku ora percaya agak delok Allah langsung. Lanuk minalaka kata narawuh apa? Jangan itu tradisi ini Bani Israil itu beres. Nanti. Lalu kata ulama darah ini sejarah itu berulang. Jadi rian Bani Israil itu iman dengan Nabi Musa yang berengkal dengan Nabi. Kalau malah sama Nabi. Jadi mulai rian Palestina itu bumi konflik. Jadi Bani Israil itu ketika pulang ke Palestina itu menonton kauman Israel. Itu selalu diperebutkan pakai perang. Bertambahan ngerti, mulanya Quran itu orisinil dengan berbagai zaman. Semenjak dulu, Palestina itu memang bumi yang diperebutkan. Bahkan Nabi Musa yang penduduk asli Israel, ketika pulang pun ke kampung halaman kudu ngadepi perang. Oke, sono kaum Majapahit. Intinya apa? Pesan Quran wajib bumi sengketa. Ini bumi apa? Jadi itu Allah tentang Palestina.